wilayah utara dan paragon dikumpulkan. Saat tenggat waktu semakin dekat, murid warisan dari 10 sekte atas semuanya telah tiba di reruntuhan kian besar. Mereka dari 4 klan bangsawan telah menunggu lama juga. Di batas luar, para jenius dari faksi dan sekte lain sedang menunggu waktu mereka bersama para pembudidaya keliling, menciptakan kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan. Hari ini, tiba-tiba, gelombang panas keluar dari istana. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan cahaya merah, seolah-olah matahari yang terik perlahan turun ke kedalaman istana saat menodai separuh cakrawala. Hahaha, mata Tabafeng berbinar dan dia tertawa dengan niat bertarung yang membara. Buah vermilion akan matang. Semuanya, ikuti aku dan bunuh jalan kita ke istana bawah tanah untuk mendapatkannya. Ayo pergi. Yuan Wujia melambaikan tangannya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kereta kuno dari klan bangsawan merobek kekosongan dengan suara gemuruh saat bendera perang mereka berkibar dengan cara yang menakutkan. Kapal roh dari 10 sekte atas melesat di udara dan tanduk mereka terdengar dengan aura yang bergetar. Tabafeng, Yuan Wujia dan Murong Wushuang berdiri di atas kereta mereka dan menatap dunia. Di kapal roh, murid warisan dari 10 sekte atas berdiri dengan tangan di belakang punggung tanpa rasa takut, mengungkapkan tatapan bersemangat di kedalaman mata mereka. Setelah 3 klan bangsawan dan 10 sekte atas, paragon yang tersisa dari semua tempat melonjak ke depan seperti gelombang tsunami. Di tanah, seorang pendekar pedang berjubah hitam berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa ekspresi dengan mata hilang yang sepertinya tidak bisa fokus. Anehnya, tidak ada orang di sekitarnya sama sekali. Meskipun kerumunan itu padat, sebuah jalan terbuka secara naluriah ketika bertemu dengan pendekar pedang berjubah hitam. Setelah membungkusnya, kerumunan berkumpul sekali lagi. Di dalam istana, angin seram bertiup dan hantu mengelilingi mereka. Jutaan tentara dunia lain berkumpul di tempat ini, membentuk awan gelap yang tidak bisa dihancurkan yang menyelimuti langit di atas istana. Meskipun tentara dunia lain di istana tidak hidup, mereka mempertahankan kebiasaan mereka dari kehidupan sebelumnya. Sekarang istana bertemu dengan musuh dari luar, semua tentara dunia lain berkumpul di sini untuk menjaganya. Membunuh, membunuh, membunuh. Jutaan tentara dunia lain berteriak dengan marah dalam kerumunan hitam yang padat. Itu memekakkan telinga dan membentuk aura deras yang melonjak. Ledakan, dua kekuatan yang berlawanan bertabrakan dan dunia berguncang, menyebabkan tembok yang hancur sebagian yang tertinggal di istana runtuh. Satu sisi adalah teladan dari wilayah utara. Sisi lain adalah para penjaga kerajaan nomor 1 di wilayah utara yang telah membentang sepanjang sejarah. Daging dan darah dimuntahkan saat tabrakan terjadi dan beberapa inti emas mati di tempat sementara tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya bubar, berubah menjadi ki jahat yang menghilang ke dalam kehampaan. Para prajurit dunia lain yang berjumlah jutaan itu menakutkan. Namun, hampir semua paragon wilayah utara berkumpul di sini, ini adalah kekuatan gemetar yang dapat menghancurkan segalanya. Paragon dari 4 klan bangsawan dan murid warisan dari 10 sekte atas membunuh jalan mereka dengan berbagai cara, mendorong ke kedalaman istana dengan cara yang pantang menyerah dan menghancurkan tentara dunia lain yang tak ada habisnya. Mu Dongqing dan Bai Yuhan mengikuti kerumunan dan saling bertukar pandang, keduanya bisa membaca keterkejutan di mata satu sama lain. Paragonnya terlalu menakutkan. Jika mereka berdua menerobos masuk ke istana dan bertemu dengan tentara dunia lain ini, mereka pasti sudah mati. Namun, di hadapan mereka, bahkan ketika penunggang kuda berkuda lapis baja yang paling menakutkan dari istana menyerbu, mereka tidak dapat menghentikan kereta kuno dari klan bangsawan dan bejana roh dari 10 sekte atas. Penunggang kuda lapis baja berat tidak dapat bertahan melawan serangan kereta dan kapal perang dan hancur menjadi debu. Tabafeng memegang tombaknya dan Yuan Wujia memegang tombak emas bercabang 3, bergegas maju dengan kekuatan besar untuk membunuh dalam pertempuran jarak dekat. Mereka tak terbendung di kereta mereka. Wang Yan dari Blaze Columbus Valley berteriak dan lengan bajunya berkibar, mengirimkan api merah yang mengubah tentara dunia lain di hadapannya menjadi abu. Membunuh, membunuh, membunuh. Dengan setiap kata yang dinyanyikan oleh paragon dari Seven Kill Sect, auranya akan meningkat berlipat ganda dan kemanapun dia lewat akan berakhir dengan kehancuran. Ada kabut darah yang menyelimuti teladan sekte kabut darah sepanjang waktu dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Namun, ketika tentara dunia lain mendekat, mereka akan dilahap oleh kabut darah dan lenyap seluruhnya. Teladan sekte hantu ke-8 bahkan lebih menakutkan. Dia maju sambil menyulap segel tangan tanpa ekspresi. Namun, ketika tentara dunia lain menyerbu, mereka tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan misterius. Cahaya merah di mata para prajurit dunia lain berangsur-angsur pingsan dan mereka mengepung paragon sekte hantu ke-8, mendengarkan perintahnya dan melindunginya. Tak lama kemudian, jumlah tentara dunia lain yang berkumpul di sekitar orang itu terus meningkat dan menjadi pasukan besar yang malah mendorong ke kedalaman istana. Metode dari berbagai paragon sangat kuat dan menakjubkan. Tidak butuh waktu lama bagi paragon untuk tiba di pintu masuk istana bawah tanah. Tabafeng tidak berhenti sama sekali dan langsung menyerbu dengan keretanya. Yuan Wujia, Murong Wushuang dan teladan dari 10 sekte atas secara alami tidak mau ketinggalan dan menyerbu ke istana bawah tanah juga. Syukurlah, istana itu cukup besar sehingga tidak tampak ramai bahkan ketika paragon mengerumuni tempat itu dengan kereta mereka. Kabut merah yang menakutkan di istana bawah tanah yang bisa melahap makhluk hidup berangsur-angsur memudar. Ini berarti buah vermilion akan matang. Tidak ada lagi semburat hijau pada tubuh buah merah dan bersinar terang dengan warna merah tua. Bahkan melihatnya dari jauh, seseorang dapat merasakan energi esensi yang sangat besar yang terkandung di dalam buah. Beberapa pembudidaya melilit dari samping dan terus-menerus mengamati para pembudidaya di sekitarnya, khawatir mereka akan terbunuh secara tidak sengaja. Jumlah pembudidaya yang berkumpul di istana bawah tanah meningkat dengan buah vermilion di tengahnya. Mereka semua menjaga jarak satu sama lain dengan tatapan waspada. Tepat di depan, ada lebih dari 100 pembudidaya yang paling dekat dengan buah vermilion. Terlepas dari teladan dari 4 klan bangsawan dan murid warisan dari 10 sekte atas, ada juga teladan dari tempat lain. Secara alami, tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan ketika mereka melihat buah vermilion. Mu Dongqing dan Bai Yuhan berdiri di batas terluar, jelas bahwa mereka ingin menghindari masalah. Mereka berdua juga penasaran untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan buah vermilion yang diberikan oleh kerumunan bertabur bintang ini dan menjadi makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, mendominasi semua orang. Meskipun hal-hal dianggap damai di istana bawah tanah sekarang, itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Keduanya merasa gemetar meskipun mereka jauh dari pusat. Alasan mengapa semua orang tidak menyerang adalah karena buah vermilion belum matang sepenuhnya. Setelah kabut merah yang mengelilingi buah vermilion tersebar sepenuhnya dan sudah matang sepenuhnya, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara paragon wilayah utara akan pecah. Pada saat itu, paragon yang tak terhitung jumlahnya akan bermandikan darah.
Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan terkubur di reruntuhan ini. Pada saat yang sama, 1000 kaki di bawah istana, seorang kultivator ilmiah berjubah hijau terbangun dari kultivasinya yang sunyi, membuka matanya yang cemerlang perlahan. Akhirnya akan dimulai. Bergumam pelan, kultivator berjubah hijau memiliki ekspresi tenang dengan sedikit niat membunuh di matanya. Eternal Secret King, Chapter 547. Bab 547, Kedatangan Inkarnasi Monster. Ketika Suzimo bangkit, dia membuat khawatir rubah kecil yang bersandar padanya secara tidak sengaja. Dia duduk dan menggosok matanya yang mengantuk, menatapnya secara naluriah. Tatapan tunggal itu sudah cukup untuk membuatnya tersentak bangun sepenuhnya. Sambil merintih, rubah kecil itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menutupi matanya dengan cakar mungilnya, menggerutu di dalam hati, sarjana bodoh, kau menelanjangi lagi. Suzimo melepas jubah hijaunya dan memperlihatkan tubuhnya yang nyaris tanpa celah. Diam sejenak, serangkaian retakan tiba-tiba terdengar dari tubuhnya saat tendon dan tulangnya bergema bersama. Tingginya bertambah dan dagingnya membesar, bahkan wajahnya pun berubah. Dalam sekejap mata, Suzimo berubah menjadi pria kekar dengan ciri-ciri kasar setinggi 2 meter. Dengan alis tebal dan mata besar, dia tidak lagi terlihat pendiam. Rubah kecil itu mencuri pandang dan langsung terpana dan tercengang. Kenapa dia berubah menjadi orang lain dalam sekejap mata? Aku pasti terlalu lelah karena tidur. Rubah kecil tidak percaya apa yang dilihatnya dan menggosok matanya sebelum melihat lagi. Hasilnya sama. Dia awalnya bingung saat melihat orang asing. Namun, dia menjadi tenang dalam sekejap mata dan memiringkan kepalanya, menatap Suzimo dengan rasa ingin tahu. Meski penampilan Suzimo berubah, aura unik yang dimilikinya tidak berubah. Rubah kecil menghabiskan waktu bermalas-malasan di sampingnya dan sangat akrab dengan aura itu. Mengambil kemeja linen kasar dari tas penyimpanannya, Suzimo mengenakannya. Kali ini, dia bersiap untuk bertarung demi buah vermilion menggunakan identitas penerus Divine Phoenix Island. Kembali ke medan perang kuno, Suzimo membunuh banyak kultivator Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Kedua sekte super itu berlokasi di wilayah utara. Suzimo tidak yakin apakah penerus dari dua sekte super itu akan pindah untuk buah vermilion. Namun, dia yakin pasti akan ada pertempuran sengit. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, bahkan jika dia mendapatkan buah vermilion, dia akan menimbulkan kemarahan yang tak ada habisnya dan tidak mungkin baginya untuk tetap berada di wilayah utara. Cara teraman adalah memperjuangkan buah vermilion sebagai penerus Divine Phoenix Island. Setelah mendapatkan buah vermilion dan melarikan diri jauh, dia kemudian akan kembali ke penampilannya dan tidak ada yang bisa melacaknya. Selain itu, identitas penerus Divine Phoenix Island telah menyinggung banyak faksi teratas dan tidak masalah jika lebih banyak musuh diperoleh. Tentu saja, dengan ini, dia tidak bisa menggunakan banyak cara yang bisa mengekspos dirinya. Manual dragonifikasi kuno, busur penyembunyian bulan, pendingin darah, dan bahkan segel naga melingkar tidak dapat digunakan sama sekali. Selama periode waktu ini, dia telah menyempurnakan 27 pedang terbang kelas tertinggi miliknya. Namun, formasi pedang cahaya lilin terlalu mencolok dan dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Di permukaan, sepertinya kekuatan tempur Suzimo sangat berkurang tanpa metode itu. Namun, pada kenyataannya, dengan Mystic Gold Silk Armor dan keabadian serta kultivasi iblisnya, Suzimo bahkan lebih menakutkan menggunakan identitas sebagai penerus Divine Phoenix Island. Dia adalah penjelmaan monster yang mengguncang seluruh daratan Tianhuang. Keberadaan iblis yang tidak bisa dilupakan oleh paragon yang tak terhitung jumlahnya akan turun ke wilayah utara. Di samping, rubah kecil itu sepertinya merasakan sesuatu ketika dia melihat aura pembunuh yang dipancarkan Suzimo. Dia berbalik dan menatap rubah kecil yang patuh di sampingnya. Meski sedikit enggan, dia tetap berkata dengan lembut, aku akan pergi. Kemungkinan besar, akan sulit baginya untuk kembali setelah kepergian ini. Dia pasti akan melarikan diri dari reruntuhan kian besar saat dia mendapatkan buah vermilion dan tidak akan kembali dengan santai. Mata rubah kecil yang seperti permata hitam pekat meredup secara bertahap saat dia menundukkan kepalanya, kekecewaannya hampir tidak bisa disembunyikan. Awalnya, dia mengira Suzimo bisa tinggal di sini dan tinggal bersamanya selamanya. Sementara tempat ini sempit dan kecil dibandingkan dengan dunia luar, itu riang dan damai. Dia tidak merasa kesepian juga dengan pendamping. Tapi sekarang Suzimo hendak pergi, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Setelah merenung sejenak, Suzimo bertanya, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Rubah kecil itu kehilangan ekspresi dan diam. Dia sudah terbiasa dengan tempat ini setelah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kehadirannya terasa di setiap batu dan sudut. Meski ibunya sudah meninggal dan masih, setiap kali dia melihat ibunya, rubah kecil itu akan tenang. Ini rumahnya. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini sebelumnya. Bahkan ketika dia dikurung di penangkaran oleh buaya raksasa lapis baja merah, dia hanya berpikir untuk mengusirnya suatu hari daripada meninggalkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, rubah kecil bingung apa yang harus dilakukan dan hanya bisa menatap Suzimo dengan jujur. Suzimo menghela nafas secara internal. Dia secara kasar bisa membaca pikiran rubah kecil itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Pria dan rubah saling memandang tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Suzimo tersenyum, tidak apa-apa. Meskipun dunia luar menarik, namun juga penuh dengan bahaya. Mungkin juga bukan ide yang baik bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Rubah kecil itu belum pernah meninggalkan gua sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jika dia keluar seperti itu, dia akan mirip dengan gadis muda yang bodoh dan naif yang dibuang ke hutan belantara. Ada terlalu banyak orang yang bisa menyakitinya. Di masa lalu, Suzimo membawa monyet menjauh dari pegunungan Changlang dan memelihara harimau roh di sisinya. Pada akhirnya, lama sekali tidak ada kabar dari mereka berdua setelah mereka pergi dan bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah mereka masih hidup. Suzimo khawatir dia mungkin tidak bisa merawatnya dengan baik setelah membawanya pergi. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk tetap di sini dan menjalani kehidupan yang damai jauh dari dunia luar. Rubah kecil itu tidak tinggal diam dan hanya menatap Suzimo dengan tatapan kosong tanpa berkedip. Perlahan-lahan, kabut mengaburkan matanya dengan cara yang menyedihkan. Suzimo terdiam. Lama kemudian, dia mengambil sikap keras dan menekan keengganan di dalam hatinya sebelum berbalik, melangkah pergi dengan langkah besar sambil melambaikan tangan ke rubah kecil dari belakang. Rubah kecil menatap pandangan belakang Suzimo dan kabut di matanya mengembun, berubah menjadi dua air mata seukuran manik-manik yang mengalir tanpa suara. Lama kemudian, rubah kecil itu mengendus dan mengulurkan cakar kecilnya untuk mencoba menghapus air matanya. Dia memiliki tatapan tegas, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Berlari kembali ke sebidang tanah tempat dia dilahirkan, dia menatap mayat rubah iblis.
Bu, aku akan pergi. Meskipun cendekiawan itu memiliki kebiasaan buruk menelanjangi dan mengolok-olok saya dari waktu ke waktu, dia adalah orang yang baik dan bercerita kepada saya. Rubah kecil tidak tahu mengapa ibunya datang ke sini. Dia tidak tahu mengapa ibunya menolak untuk meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Dia benar-benar terlalu muda selama beberapa tahun pertama kelahirannya. Rubah kecil itu hanya memiliki perasaan samar bahwa ibunya sepertinya sedang menjaga sesuatu di dalam gua ini. Itu pasti bukan buah vermilion di istana di atas gua. Selama sebulan terakhir, dia dan manusia adalah satu-satunya yang ada di dalam gua. Selama istirahatnya saat menempa pedang terbangnya, Su Zimo kadang-kadang menceritakan legenda aneh dunia fana dan berbagai pengetahuan tentang dunia kultivasi kepada rubah kecil. Dia pernah mendengarnya mengatakan bahwa di kampung halamannya, orang-orang dimakamkan setelah kematian mereka. Dia bermaksud untuk mengubur rubah iblis di sini juga. Setelah melihat ibunya untuk terakhir kali, rubah kecil itu menggigit bibirnya dan menarik tubuh besar rubah iblis itu, menyeretnya ke dalam lahar yang membara dan membiarkannya tenggelam secara bertahap hingga menghilang. Setelah selesai dengan itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat keranjang pemblokir apinya, berlari ke arah yang ditinggalkan Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 548. Bab 548, Serang. Di istana bawah tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada buah merah cerah dan berkilau itu dan mereka tumbuh semakin kuat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok besar diam-diam mendekat dari kedalaman istana. Kabut di sekitar buah vermilion hampir tersebar seluruhnya. Buah vermilion benar-benar matang. Tiba-tiba, udara hening. Ada ketegangan dan tekanan. Banyak pembudidaya tidak bergerak kecuali mata mereka yang berkeliaran, mereka bahkan tidak menyadari keringat bercucuran di wajah mereka. Mengingat situasi saat ini, gerakan kecil apapun dapat menyebabkan pertarungan besar-besaran pecah di antara paragon. 10 sekte atas wilayah utara, sekte hantu gelap, sekte Stellar Luna, lembah Blaze Columbus, sekte tanpa bayangan, sekte pedang penusuk surgawi, sekte gerakan surga, sekte 7 pembunuhan, sekte kabut darah, sekte cakrawala ilahi mistik, sekte harimau naga. 4 klan bangsawan, Taba, Murong, Yuen dan Guduk. Faksi-faksi kuat itu telah bertahan sepanjang sejarah dan berhasil bertahan melalui penghancuran kekaisaran kian besar di masa lalu dengan fondasi mereka yang tangguh. Tapi sekarang, semua teladan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan waspada dan tidak ada dari mereka yang berani menjadi yang pertama menyerang. Meskipun buah vermilion sudah matang, itu tepat di depan semua orang dan orang yang melakukan langkah pertama pasti akan kalah dan mungkin akan tenggelam dalam serangan semua orang. Hehe, tiba-tiba, tawa Taba Feng memecah kesunyian. Buah vermilion ada di sini. Karena tidak ada yang berani mengambilnya, saya tidak akan bersikap sopan. Menyurvei sekelilingnya dengan niat bertempur yang menggairahkan, Taba Feng mengambil langkah besar ke depan dengan tombak emas di tangan kanannya, berlari menuju buah vermilion dengan aura merendahkan. Setiap orang yang hadir adalah teladan dari wilayah utara, yang terkuat dari generasi muda. Bahkan mereka yang bukan dari 10 sekte atas atau 4 klan bangsawan tidak merasa bahwa mereka lebih rendah dari Taba Feng dan tentu saja tidak merasa takut. Teladan sekte harimau naga menderu dengan dingin. Taba Feng, menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mengambil buah vermilion dan memerintah tertinggi di wilayah utara. Memegang dua pentungan, Paragon Dragon Tiger Sek memiliki aura yang mendominasi ketika dia berdiri. Ledakan, tombak emas bertabrakan dengan pentungan kembar dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga dengan percikan api. Itu adalah perpecahan yang genap. Kedua belah pihak didorong mundur dengan tabrakan langsung itu. Di antara 10 sekte atas, sekte harimau naga adalah satu-satunya yang hanya berfokus pada pengerasan tubuh. Master pendiri yang mendirikannya adalah sosok yang luar biasa di daratan Tianhuang dan meninggalkan sutra harimau naga. Dikatakan bahwa pada puncak kultivasinya, seseorang dapat menaklukkan naga dan menekan harimau, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Pentungan kembar juga dikenal sebagai pentungan harimau naga. Pentungan di tangan kirinya terukir dengan pola rumit yang terlihat seperti sisik naga. Pentungan di tangan kanannya memiliki pola bunga kuning hitam yang menyerupai kulit harimau. Senjata yang mereka berdua gunakan adalah senjata roh tingkat sempurna. Awalnya, pada kompetisi Sekte Great Zhou, kelahiran senjata roh yang sempurna sudah cukup untuk menggerakkan ibu kota dan menggoda Golden Core yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, dua senjata roh yang sempurna ditampilkan saat dua paragon bertarung. Berdengung, tiba-tiba, suara jelas dari dengungan pedang terdengar melalui kehampaan. Lampu pedang menyala, itu menyala putih dan merobek kekosongan menjadi dua. Paragon dari sekte pedang penusuk surgawi telah menyerang dan tebasannya mengiris kekosongan. Awalnya tidak ada apa-apa di sana. Namun, sinar pedang menyinari sosok di udara yang mundur dengan tergesa-gesa dengan ekspresi bingung, menghindari gerakan membunuh dengan jarak sehelai rambut. Itu adalah teladan dari sekte tanpa bayangan yang berusaha mendekati buah vermilion dengan menyembunyikan dirinya. Namun, paragon sekte pedang penusuk surgawi menembusnya dan memaksanya keluar dengan satu tebasan. Teladan dari sekte hantu kegelapan mengetukkan kakinya dari tanah dan menyerbu ke arah buah vermilion seperti hantu, tetapi dia terhalang oleh seberkas api. Anda, ekspresi paragon sekte hantu kegelapan suram. Orang yang menyerang adalah Wang Yan dari Blaze Columbus Valley. Sebulan yang lalu, dia melarikan diri dari tempat ini dan dengan bantuan senior di sektenya, menyembuhkan lukanya sepenuhnya dan bahkan maju dalam kultivasinya. Dia tidak hanya kembali untuk buah vermilion, tetapi juga untuk balas dendam. Saat paragon sekte kabut darah bergerak, sebuah bintang raksasa muncul di hadapannya. Teladan Stellar Luna sekte telah menyerang. Paragon sekte gerakan surga, sekte 7 pembunuhan, Yuen Wujia, Murong Wushuang dan semua orang menyerang baik berpasangan atau dalam pertarungan 3 arah. Situasi benar-benar kacau. Semua teladan lain dari wilayah utara mengambil kesempatan untuk menyerang. Seorang kultivator berwajah panjang mengandalkan kecepatan teknik gerakannya dan menghindari beberapa serangan fatal secara berurutan, menyerbu ke arah buah vermilion. Sebelum dia bisa mencapainya, kabut darah muncul di hadapannya dan melahapnya sepenuhnya, tanpa meninggalkan mayat. Beberapa jenius lain yang mencoba mendekat juga dibelah oleh tombak Taba Feng. Pertempuran royal antara paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan sangat menakutkan karena neraka dan setiap pembudidaya yang mendekat langsung dicincang. Banyak paragon yang hadir sangat konservatif dan belum memberikan semuanya. Jika ada paragon yang mulai menggunakan fenomena Golden Core dan menyebabkan ancaman bagi orang lain, itu pasti akan menyebabkan reaksi berantai dan battle royal itu akan berubah menjadi lebih berdarah dan kejam. Mu Dongqing dan Bai Yuhan berdiri di garis terluar dan melihat pertempuran sengit paragon dengan ekspresi pucat. Ini adalah representasi sempurna tentang betapa biadab dan kejamnya dunia kultivasi.
Mereka berdua menyaksikan orang yang dikenal sebagai Golden Core nomor 1 dari serangan Grid Sang hanya untuk dipukul jatuh oleh pentungan Harimau Naga dari Paragon Sekte Harimau Naga berulang kali. Orang itu hanya berhasil melepaskan fenomena inti emasnya di tengah jalan ketika dia dibunuh oleh Paragon Sekte Harimau Naga dan mati di tempat. Jenius dunia kultivasi sama sekali tidak berharga saat ini. Hanya mereka yang bisa selamat dari baptisan darah yang dapat dianggap sebagai teladan sejati wilayah utara. Ini terlalu menakutkan. Bai Yuhan berkomentar dengan lembut, paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan bertarung di sekitar buah vermilion. Siapapun yang ingin mendapatkan buah vermilion harus melewatinya dan pasti akan gagal. Mu Dongqing mengangguk. Itu benar, kekuatan tempur mereka benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat itu, sosok tinggi dan kekar bergegas ke kerumunan. Pria kekar itu mengenakan pakaian linen kasar yang memperlihatkan lengannya yang tebal dan berotot. Ekspresinya baja dan kemanapun dia lewat, semuanya terbalik saat dia menyerbu tepat ke tengah medan perang. Orang lain yang ingin mati. Bai Yuhan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Dalam waktu singkat ini, ratusan Golden Core telah tewas di medan perang. Paragon manapun yang ingin mendekati buah vermilion pasti akan dibantai oleh paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan tanpa ampun. Dalam sekejap mata, pria kekar itu sudah mendekat dan bertarung melawan teladan sekte kabut darah. Sudah ada lusinan inti emas yang telah mati di tangan teladan sekte kabut darah sekarang. Mengontrol kabut darahnya, paragon melahap segalanya dan tidak ada yang tidak bisa dia korosi dan makan. Nyatanya, Mu Dongqing dan Bai Yuhan melihat beberapa fenomena pelepasan inti emas yang ditelan abis oleh kabut darahnya. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Ketika dia melihat bahwa pria kekar itu tidak berniat untuk melambat, paragon sekte kabut darah mencibir dan melepaskan kabut darahnya untuk menelan yang pertama. Enyahlah, suaranya menggelegar dan bergetar. Pria kekar itu tidak hanya mengelak atau menghindar, tatapannya seperti kilat dan ketika dia berbicara, ada aura perkasa yang keluar dari tubuhnya seperti gelombang tsunami. Darah tsunami. Pupil paragon sekte kabut darah menyempit dan ekspresinya berubah drastis. Dengan ki darah yang deras, pria kekar itu memaksa kembali kabut darah yang masuk secara instan. Kabut darah yang tak terbendung sama sekali tidak bisa mendekatinya. Pria kekar itu tidak berhenti di situ dan mengulurkan telapak tangannya yang besar, menamparkan kabut darah secara langsung. Puff, sebuah kepala besar terlempar ke udara dengan mata melebar. Satu tuduhan oleh pria kekar membubarkan kabut darah. Seketika, paragon sekte kabut darah mati di tempat dengan penyesalan bahkan tanpa kesempatan untuk melepaskan fenomena inti emasnya. Eternal Secret King, Chapter 549. Bab 549, membunuh paragon dalam suksesi. Medan perang yang awalnya kacau bertemu dengan jeda sesaat dengan kematian teladan sekte kabut darah. Itu terlalu cepat, tidak ada yang mengharapkan paragon sekte kabut darah mati. Kurang dari itu, tidak ada yang mengharapkan dia mati melawan satu gerakan dari pria kekar yang muncul entah dari mana. Kepalanya dikirim terbang dengan satu tamparan. Nyatanya, banyak pembudidaya yang hadir bahkan belum sempat menangkap penampakan pria kekar itu dengan jelas. Keributan pecah di antara kerumunan. Sebuah variabel telah terjadi. Beraninya kamu, paragon mistik cakrawala Divine Cult berteriak marah ketika dia melihat bahwa pria kekar itu sudah hampir mencapai buah vermilion. Ledakan. Sebuah kuali dewa besar turun dari surga dengan pancaran cahaya yang menyilaukan dan aura menakutkan yang dapat menekan semua makhluk hidup. Ekspresi pria kekar itu tidak berubah dan dia tidak berhenti sama sekali. Garis darahnya meledak bersamaan dengan dua cahaya ilahi dari matanya saat pembuluh darah di lengannya terlihat sementara ototnya diikat menjadi satu seperti baja cair. Dia melemparkan pukulan ke udara. Bang! Ledakan keras terdengar di udara. Apakah dia gila? Dia mencoba melawan senjata roh tingkat tinggi dengan tangan kosong. Dia benar-benar tidak tahu apa gunanya meremehkan teladan wilayah utara seperti itu. Komentar bisa terdengar dari kerumunan. Lenganmu adalah milikku. Mata paragon mistik cakrawala Divine Cult bersinar dengan kejam saat dia mengendalikan kuali ilahi untuk menghancurkan pria kekar itu dengan keras. Pria kekar itu tidak menghindari atau mengelak dan daging di tinjunya mengembang dengan cepat, menyerupai segel raksasa yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Ledakan, tinju dan kuali ilahi bertabrakan dengan ledakan besar. Setelah jeda sesaat, serangkaian suara retak bergema dari kuali ilahi. Itu sangat tragis dan garis tipis terlihat terbentuk di permukaan kuali. Semua pembudidaya yang hadir tersentak kaget. Saat berikutnya, kuali ilahi ditolak lebih dari 100 kaki jauhnya dan pancarannya meredup. Para pembudidaya yang menyaksikan itu tercengang dan mata mereka dipenuhi keheranan. Tidak ada yang menyangka bahwa pria kekar yang tidak dikenal itu akan dapat mengambil senjata roh tingkat tinggi dengan tangan kosong dan bahkan menerbangkannya. Tubuh macam apa itu? Mungkinkah orang itu mengenakan semacam senjata roh sarung tangan yang sempurna atau bawaan? Kalau tidak, apa yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Kejutan itu bahkan lebih besar untuk paragon mistik cakrawala Divine Cult yang langsung bertarung. Darah terkuras dari wajahnya dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Itu terlalu mendominasi. Satu pukulan dari pria kekar itu hampir menghancurkan kuali dewanya. Saat paragon mistik firmamen Divine Cult berbicara dengan satu kata, pria kekar itu telah tiba di hadapannya dalam sekejap dengan keganasan yang menyesakkan. Bernafas menjadi sulit baginya dan dia harus menelan apapun yang ingin dia katakan kembali. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Meskipun paragon mistik firmamen Divine Cult linglung, pria kekar itu tidak ragu-ragu dan bertekad untuk membunuh, menebas pedang dingin di tangannya ke depan. Ki darah menyebar. Tidak baik. Teladan dari mistik cakrawala Divine Cult tersentak kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali dan segera melepaskan fenomena inti emasnya. Aduh, tiba-tiba, suara tangisan hantu yang tragis terdengar saat pedang pria kekar itu mengiris udara, mengalihkan pikiran seseorang secara instan. Paragon mistik firmamen Divine Cult tidak dapat sepenuhnya mendukung fenomena Golden Core-nya dan menghilang pada saat gangguannya. Sudah berakhir, disinilah aku mati. Seketika, hatinya tenggelam. Puff, sinar pedang melintas. Garis merah tipis muncul di tenggorokan paragon mistik firmamen Divine Cult, mengembang perlahan sebelum berubah menjadi kabut darah yang menodai kehampaan. Paragon mistik firmamen Divine Cult diiris di tenggorokan dan mati di tempat. Dari saat dia muncul, pria kekar itu telah menyerang sebanyak 3 kali dan 2 paragon mati. Apa yang dimaksud dengan ranah kultivasi orang itu? Dia sepertinya hanya berada di tahap awal Golden Core. Apa? Banyak pembudidaya yang menonton terkejut dan menggunakan spirit piring art mereka pada pria kekar itu. Dia benar-benar berada di tahap awal Golden Core. Suara kerumunan semakin keras. Namun, situasi di medan perang menjadi lebih konyol dengan masuknya pria kekar itu.
Setelah membunuh dua orang berturut-turut, pria kekar itu sekarang memiliki jalan yang agak kosong antara dia dan buah vermilion tanpa penghalang. Pada saat itu, satu-satunya yang paling dekat dengan pria kekar dengan potensi untuk menghentikannya ada di sisinya, teladan dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi dan pendekar pedang berjubah hitam. Pedang pendekar pedang berjubah hitam itu berada di sarungnya yang hitam pekat sepanjang waktu. Sampai titik pertempuran ini, dia belum menariknya sama sekali. Setiap kali dia menyerang, pendekar pedang berjubah hitam itu dengan tangan kosong dan menggunakan jarinya sebagai pengganti pedangnya, membunuh musuhnya dengan aliran pedang ki. Pada saat itu, mata pendekar pedang berjubah hitam yang awalnya bingung yang tidak dapat menemukan titik fokus mulai menyatu saat melihat kekuatan pria kekar itu. Cahaya pupilnya menyatu seperti dua pedang yang sangat tajam yang memberikan perasaan dingin. Perlahan, tangan kanan pendekar pedang berjubah hitam itu turun ke gagang pedangnya. Dia bisa menyerang kapan saja. Ketika mereka menyadari itu, Taba Feng, Yuan Wujia dan yang lainnya mencemooh secara internal. Di mata mereka, pria kekar itu sudah mati. Merasakan sesuatu, pria kekar itu mengalihkan pandangannya ke arah pendekar pedang berjubah hitam itu. Pendekar pedang berjubah hitam memberinya rasa bahaya yang ekstrim. Itu adalah orang yang sangat menakutkan. Diakui di dunia kultivasi bahwa pembudidaya pedang memiliki kekuatan membunuh terkuat. Di daratan Tianhuang, sekte terkuat untuk pembudidaya pedang adalah sekte pedang dari 9 sekte abadi. Pria kekar itu telah bertukar pukulan dengan teladan pedang sekte sebelumnya. Namun, perasaan yang dikeluarkan oleh pendekar pedang berjubah hitam itu bahkan lebih berbahaya daripada paragon sekte pedang. Meski begitu, pria kekar itu tidak berhenti di jalurnya. Jika dia ingin mendapatkan buah vermilion, dia harus membanjiri segalanya dengan kekuatan yang menggelegar tanpa ragu-ragu untuk membiarkan siapapun bereaksi terhadapnya. Beraninya besar tak dikenal ini mencoba mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Sebelum pendekar pedang berjubah hitam itu menyerang, suri teladan dari sekte pedang penusuk surgawi di sisi lain kehilangan ketenangannya dan berteriak. Bergerak bersama dengan pedangnya, dia muncul di hadapan pria kekar itu dalam sekejap. Pendekar pedang berjubah hitam sedikit mengernyit ketika dia melihat serangan paragon sekte pedang penusuk surgawi. Tangan kanannya yang awalnya berada di gagang pedangnya menjauh perlahan sekali lagi. Berdengung, sebuah pisau bergetar dengan cahaya yang menyilaukan. 5 pola roh bersinar dan pedang melepaskan aura pembunuh yang seolah-olah bisa menembus segala sesuatu di dunia. Senjata roh yang sempurna. Pria kekar itu menyipitkan pandangannya saat dia melihat pedang yang masuk. Satu-satunya pertimbangannya adalah pendekar pedang berjubah hitam di sisi lain. Namun, pada saat ini, pendekar pedang berjubah hitam telah mundur 2 langkah, jelas bahwa dia tidak ingin bergabung dengan teladan sekte pedang penusuk surgawi. Merasa lega, pria kekar itu mengayunkan mandaunya ke arah pedang yang masuk. Aduh, pedang meluncur melalui kehampaan dan mengeluarkan suara tragis hantu yang meraung sekali lagi, seolah-olah hantu mengelilingi mereka. Trik lemah, paragon sekte pedang penusuk surgawi mencibir dan menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan pedangnya berdengung. Dentang, dentang, saat pedang berdengung, itu melepaskan ketajaman tak terbatas yang menekan ratapan tragis seketika sambil mengiris hantu menjadi debu. Eternal Secret King, Chapter 550. Bab 550, mendapatkan buah vermilion. Pedang dan pedang bertabrakan, melekat, dentang. Suara logam terdengar di medan perang dan percikan api beterbangan. Sekte pedang penusuk surgawi adalah satu-satunya sekte penanaman pedang di antara 10 sekte atas di wilayah utara. Pedang klasik khas mereka, Heaven Piercing 13 Swords, terkenal di dunia kultivasi dan kuda-kuda pedangnya tak tertandingi. Sebagian besar waktu, lawan akan terganggu oleh Heaven Piercing 13 Swords saat mereka mulai menyerang dan akan meringis kesakitan yang tak tertahankan. Saat Heaven Piercing 13 Swords dilepaskan, pembudidaya lawan tidak akan bisa melepaskan keterampilan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa tebasan, mereka akan dirugikan dan akan sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Namun, pria kekar itu tidak tergerak dan memiliki ekspresi tenang. Di tangannya, pedangnya tampak seperti hidup dan teknik pedangnya sangat tepat, itu tidak kalah dengan pedang 13 penusuk surga dan dia bahkan mendapatkan sedikit keuntungan. Teknik pedang itu, Bai Yuhan mengerutkan kening dalam-dalam. Alih-alih tepat, dia melihat teknik pedang pria kekar itu menyeramkan. Setiap tebasan dari pedang datang pada sudut yang rumit dan lintasannya tidak bisa dilacak. Lebih dari itu, setiap tebasan berakibat fatal. Saat Bai Yuhan menatap teknik pedang pria kekar itu, pemandangan yang kabur dan menakutkan tampak terbentang di depan matanya. Ada banyak hantu, ada sungai darah, ada tulang putih di sekeliling. Ada mayat berjalan. Pria kekar itu tampak seperti dikelilingi oleh neraka tanpa akhir dengan hantu dan kerangka jahat yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan melolong di dalam. Dengan ekspresi yang mengerikan, sosok mungil Bai Yuhan mulai gemetar. Bang, dia merasakan dorongan berat di bahunya dan terbangun dengan tersentak. Tanpa sadar, dia sudah berkeringat dingin. Teknik pedang itu sangat menakutkan dan sepertinya tidak ortodoks. Jangan menatapnya, itu bisa memengaruhi pikiranmu. Suara Mu Dongqing terdengar. Bai Yuhan mengangguk dengan rasa gentar. Melihat bahwa dia sudah merasa seperti itu meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan paragon sekte pedang penusuk surgawi saat ini. Dentang, pedang dan pedang bertabrakan. Pria kekar melepaskan cengkeramannya dan pedang itu meninggalkan tangannya, melilit pedang pihak lain dan mengiris tenggorokan paragon sekte pedang penusuk surgawi. Tebasan itu sepertinya mustahil dan datang tanpa peringatan. Khawatir, paragon sekte pedang penusuk surgawi mundur dengan tergesa-gesa. Sing, bagian depan kemejanya diiris terbuka dengan darah merembes. Meskipun lukanya tidak dalam, teladan sekte pedang penusuk surgawi bermandikan keringat dingin, dia akan terbunuh oleh tebasan itu jika dia tidak berhasil mundur tepat waktu. Sebelum dia bisa bereaksi, penglihatannya menjadi kabur dan pria kekar itu sudah melewatinya dan tiba di buah vermilion. Dengan sapuan, yang terakhir mendapatkan buah merah yang lezat itu. Dia memegangnya. Bai Yuhan berseru, dari mana asal pria itu? Dia luar biasa. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Buah vermilion sudah ada di sana sejak awal pertempuran dan tidak ada paragon yang memiliki kesempatan untuk memetiknya. Namun, semua orang tahu bahwa siapapun yang mendapatkan buah vermilion akan menjadi target semua orang. Maksudmu, pria itu tidak jauh dari kematiannya sekarang setelah dia memetik buah vermilion. Di medan perang, secara bersamaan, semua paragon menghentikan apa yang mereka lakukan dan tatapan semua orang tertuju pada pria kekar itu. Itu dia, akhirnya, seorang kultivator dari kerumunan mengenali pria kekar itu dan berseru ketakutan dengan suara gemetar. Dia adalah penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Pria kekar itu adalah Susimo yang keluar dari gua. Taba Feng dan yang lainnya mengerutkan kening.
Sebagian besar inti emas yang hadir berada pada tahap akhir atau inti emas yang disempurnakan dan secara alami tidak melihat Suzimo di medan perang kuno dasar. Namun, beberapa pembudidaya di kerumunan pernah menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan di bawah istana kaisar manusia dari kejauhan. Penampilan pria kekar itu terukir jauh di dalam ingatan beberapa orang itu. Dia adalah eksistensi mimpi buruk, penjelmaan monster Divine Phoenix Island. Meskipun banyak paragon yang hadir waspada, tidak satupun dari mereka yang takut. Mereka semua adalah pembunuh dan hanya ingin mencabik-cabik Suzimo. Tidak kusangka bahkan penerus Divine Phoenix Island akan datang untuk buah vermilion. Menarik, kata Yuan Wujia dengan senyum palsu. Paragon Dragon Tiger Sekte memiliki ekspresi tidak ramah dan berteriak, sejak kapan penerus Divine Phoenix Island bergabung dengan Sekte Iblis? Teknik saber tadi jelas-jelas adalah asura saber dari Sekte Iblis. Dia bukan satu-satunya, sebagian besar orang yang hadir mengenali teknik pedang Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang, dia berharap diakui sebagai penerus Divine Phoenix Island. Dia menempatkan buah vermilion di tas penyimpanannya karena sekarang bukan waktunya untuk mengkonsumsinya. Buah vermilion memiliki energi yang sangat besar dan dia hanya bisa mencerna dan menyerapnya dalam kultivasi pengasingan. Mengkonsumsi buah vermilion di medan perang seperti bunuh diri. Sekarang setelah dia berhasil memetik buah vermilion dengan sukses, selama dia bisa melarikan diri dan melarikan diri dari kejaran semua orang, dia akan bebas. Kudengar kau adalah penjelmaan monster nomor 1 sepanjang sejarah. Sudah waktunya bagi saya untuk menguji dan melihat apakah Anda memenuhi reputasi itu. Taba Feng memiliki niat bertarung yang hebat dan membanting tombak emasnya dengan keras ke tanah. Bumi terbelah dan memperlihatkan serangkaian retakan sementara kerikil dan pasir berterbangan kemana-mana. Aura Taba Feng sangat deras. Agar adil, sebagian besar pembudidaya yang hadir telah mendengar tentang penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix, tetapi hanya sedikit yang benar-benar takut padanya. Selain itu, kebanyakan dari mereka berada pada tahap akhir atau Golden Core yang disempurnakan sementara Suzimo hanya pada tahap awal. Murong Wushuang berkomentar dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Anda pernah memasuki istana kaisar manusia. Saya yakin Anda pasti mendapat banyak manfaat darinya. Kata-kata itu menyebabkan kegemparan besar di kerumunan. Beberapa pembudidaya yang awalnya berencana untuk tidak terlibat kini tergoda. Siapa yang tidak tergoda untuk mendapatkan warisan istana kaisar manusia? Serahkan buah vermilion dan warisan istana kaisar manusia dan kami akan meninggalkanmu dengan mayat penuh. Paragon Seven Kill Sek memegang dua belati dan matanya berkobar dengan niat membunuh yang hampir bersifat jasmani. Hahaha. Suzimo mengangkat kepalanya dengan tawa liar dan mengarahkan pedangnya ke sekelompok paragon yang menghalangi jalannya, mengangguk. Bagus, betapa sombongnya. Anda ingin membunuh saya bahkan jika saya menyerahkan buah vermilion. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian paragon yang berhasil bertahan hidup dariku hari ini. Setan, paragon Sekte Harimau Naga memegang pentungannya dan berteriak dengan kekuatan ilahi, ini bukan medan perang kuno. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi kurang ajar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika aku ingin kurang ajar? Suzimo mencibir dan mendekati paragon Sekte Harimau Naga dengan langkah besar. Dengan dingin, dia berkomentar dengan tatapan sedingin es, siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar dan tatapannya elektrik. Dengan aura yang mengintimidasi, sosok yang tingginya lebih dari 2 meter itu tampak seperti makhluk surgawi yang perkasa yang dapat membunuh makhluk abadi yang sedang berlari mendekat. Membunuh, paragon meraung serempak dan menyerang secara bersamaan. Seketika, kekosongan itu bersinar dengan cahaya semangat yang terang. 10 paragon terbang ke udara, mempesona seperti 10 matahari yang terik. Paragon Taba Feng, Yuan Wujia dan Sekte Harimau Naga, 3 pembudidaya yang paling tepat dalam pertempuran jarak dekat telah mendekat. Tombak emas bercabang 3 dan pentungan harimau naga terbang di udara. Pedang terbang, belati, tombak, dan senjata roh lainnya berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba seketika dengan maksud yang dingin juga. Di ranah kultivasi yang sama, siapa yang bisa bertahan melawan serangan gabungan dari 10 paragon itu? Eternal Secret King, Chapter 551. Bab 551, Pembantaian. Senjata roh dan pedang terbang datang dari segala arah. Mereka yang menyerang dapat dianggap sebagai paragon tak tertandingi di wilayah utara. Meskipun mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya, saat mereka menyerang, jalur pelarian Suzimo tertutup sepenuhnya. Tidak ada ruang baginya untuk mengelak dan dia hanya bisa menghadapi semuanya secara langsung. Reputasi penjelmaan monster Divine Phoenix Island telah tumbuh terlalu banyak setelah pertempuran di bawah istana kaisar manusia. Bahkan jika beberapa bagian dilebih-lebihkan dan paragon marah, mereka tidak berani gegabah. Taba Feng dan dua lainnya yang berpengalaman dalam pertempuran jarak dekat lebih lambat selangkah karena mereka menggunakan senjata berat seperti tombak emas bercabang 3 dan pentungan harimau naga. Pedang terbang dan senjata roh yang tak terhitung jumlahnya tiba lebih dulu saat mereka merobek udara. Memegang pedangnya di satu tangan, garis keturunan Suzimo melonjak dan suara darah tsunami bergema. Dengan tatapan sedalam laut, dia mengiris dengan kejam ke arah kehampaan di depannya. Tebasan itu tidak mengenai apa-apa dan tidak bertabrakan dengan satu senjata roh atau pedang terbang. Di permukaan, sepertinya itu tidak masuk akal. Namun, setelah tebasan itu dibuat, kekosongan di sekitar Suzimo tampak seperti ditarik oleh suatu kekuatan misterius. Roh Ki berputar dan berkerut tanpa henti, hampir berubah menjadi pusaran laut roh yang besar dan besar. Manual penenang laut, sikap Ripple. Saat senjata roh dan pedang terbang akan menyerang Suzimo, mereka ditarik oleh kekuatan pusaran dan lintasannya berubah. Fiuh, 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 pedang terbang disikat olehnya. Meski sangat dekat, Suzimo tidak terluka sama sekali. Mati. Tepat setelah Suzimo menyerang, paragon Taba Feng, Yuan Wujia dan Sekte Harimau Naga menyerang bersamaan saat mereka berteriak dengan mata berbinar. Serangan mereka sangat tepat. Itu datang saat Suzimo masih belum pulih dari momentumnya dan selama selang teknik pedangnya. Jika seseorang menganalisis dengan hati-hati, akan ada jeda antara koneksi dari setiap sikap pedang. Selang itu adalah kelemahan terbesar dari teknik pedang. Jika ini terjadi sebelumnya, Suzimo mungkin tidak mampu menangani serangan mereka dan bahkan mungkin bingung. Namun, setelah Asura, ajaran Yan Beichen, dan penanaman manual pasang surut, Suzimo telah menutupi kekurangan manual penenangan laut sebanyak mungkin. Tanpa jeda setelah vortex dilepaskan, gelombang di tubuhnya bergejolak dan menghasilkan kekuatan baru sekali lagi. Swoosh! Pedangnya membelok dan Suzimo membalas dengan 3 tebasan berturut-turut. Seketika, gelombang besar sepertinya melonjak dari pedangnya. Cahaya pedang yang berkilauan menelan mereka bertiga seperti gelombang besar yang menerjang pantai. Manual menenangkan laut, posisi Raging Tides. Raging Tides datang setelah vortex.
Semuanya bergerak cair sebagai cairan dengan kekuatan yang tak tertandingi tanpa penundaan. Dentang, 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 ada 3 ledakan keras. Su Zimo seperti dewa perang kuno dan tidak bergeming sama sekali. Namun, Paragon Taba Feng, Yuan Wujia dan Dragon Tiger Sekte yang baru saja bergegas maju terkejut dan mundur selangkah masing-masing. Kerumunan gempar, dia terlalu kuat, tidak heran dia adalah penjelmaan monster nomor 1 dalam sejarah. Teknik pamungkas Divine Phoenix Island benar-benar mengesankan. Fufu, sudah terlambat untuk membuat kesimpulan sekarang. Meskipun dia kuat, 10 paragon teratas dari wilayah utara ini juga tidak mudah menyerah dan mereka semua memiliki kartu truf di lengan baju mereka. Jika mereka benar-benar didorong hingga batasnya, bahkan penjelmaan monster terkuat dalam sejarah harus mati. Taba Feng dan 2 lainnya memiliki ekspresi muram. Meskipun itu hanya satu pertukaran langsung, mereka bertiga mengalami kekuatan pasang surut yang mengerikan yang melonjak melalui senjata mereka ke tubuh mereka dan hampir menyebabkan mereka menderita luka dalam. Memang, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Taba Feng melebarkan matanya karena marah. Alih-alih menjadi ketakutan, niat bertarungnya semakin intensif. Berdebur, Su Zimo melepaskan langkah bajak langitnya dan tiba di depan mereka bertiga dalam satu langkah, menginjak tanah dengan keras. Ledakan, tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Mereka bertiga tercengang. Sikap yang sangat menakutkan itu dibuat hanya dengan satu langkah Su Zimo tanpa gerakan tambahan. Sepertinya seluruh cakrawala bisa diinjak-injak oleh langkahnya. Dengan aura yang mendominasi, Su Zimo acuh tak acuh terhadap pedang terbang yang datang di belakang punggungnya dan melakukan serangan pertama terhadap pengepungan 10 paragon. Swoosh! Suara tsunami melonjak dari pedangnya dengan anggun. Aura deras menghancurkan dan bisa menenggelamkan galaksi dan bumi. Murid dari Paragon Sekte Harimau Naga langsung menyempit. Tanpa berpikir 2 kali, dia menyilangkan jari dan telapak tangannya seperti gunting raksasa sebelum mendorong ke atas. Kamu mati. Mata Paragon Dragon Tiger Sekte dipenuhi dengan kegilaan. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dia pasti sudah melepaskan fenomena inti emasnya sekarang. Kekuatan serangan Su Zimo terlalu mengerikan dan bahkan jika dia bisa menahannya, dia pasti akan terluka. Tapi saat ini, situasinya menguntungkan baginya dan tidak perlu melepaskan fenomenanya. Di belakang Su Zimo, pedang terbang dan senjata roh Wang Yan, Murong Wushuang, dan yang lainnya sudah menembaki. Taba Feng dan Yuan Wujia juga sudah menyerang. Jika Su Zimo tidak berhenti, dia pasti sudah mati. Keduanya sangat dekat. Saat dia selesai dengan pikirannya, Paragon Sekte Harimau Naga melihat tatapan ejekan di mata Su Zimo. Seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island ini. Tiba-tiba, menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo membuka mulutnya dan berteriak. Pertarungan, ledakan, raungan tunggal itu seperti petir yang menghantam. Bunuh petir, arus udara yang luar biasa melonjak. Su Zimo mempraktikkan keabadian dan kultivasi iblis. Setelah dia membentuk intinya untuk kedua Tao, kekuatan Thunder Celap Kill-nya juga meningkat secara signifikan dan telah mencapai keadaan yang menakutkan. Murong Wushuang, Wang Yan dan semua orang yang berdiri jauh bergidik dan sirkulasi energi roh mereka berhenti sejenak. Pada gilirannya, pedang terbang yang mereka kendalikan berhenti untuk sepersekian detik itu juga. Sesosok muncul lebih dari 1 meter di belakang Su Zimo, itu adalah teladan sekte tanpa bayangan. Awalnya, dia ingin mengandalkan keterampilan rahasia sektenya dan mendekati Su Zimo sebelum membunuh yang terakhir. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia mendekat, sebelum dia sempat menyerang, raungan yang memekakkan telinga terdengar dan memaksanya keluar. Bola mata Paragon Sekte tanpa bayangan menonjol keluar dan darah merembes keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya. Sadoles Sek berspesialisasi dalam steel. Dalam hal kekuatan langsung, mereka jauh lebih rendah dari sekte lain. Selain itu, dia terlalu dekat dengan Su Zimo. Raungan itu hampir membunuhnya. Paragon Taba Feng, Yuan Wujia dan Sekte Harimau Naga berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan memiliki fisik yang kuat dan garis keturunan yang kaya. Secara alami, daya tahan mereka jauh lebih kuat dari teladan sekte tanpa bayangan juga. Meski begitu, mereka bertiga berhadapan langsung dengan Su Zimo dan mereka terlalu dekat, sulit membayangkan dampak yang mereka terima. Mereka bertiga bergidik dan pikiran mereka berdengung keras, menjadi kosong sesaat. Mereka bertiga bingung. Dalam pertarungan tingkat ini dan terutama mengingat sifat berbahaya dari pertarungan jarak dekat, momen gangguan seperti itu, bahkan jika itu adalah momen singkat, sudah cukup untuk memutuskan banyak hal. Ledakan, pedang itu bertabrakan dengan pentungan kembar dengan keras. Biasanya berbicara, Paragon Dragon Tiger Sek pasti akan mampu bertahan melawan tebasan itu. Namun, pada saat linglung itu, kekuatannya menjadi sangat lemah. Tebasan tunggal itu dan sifatnya yang hampir sepenuhnya menindas menembus pentungan harimau naga dan menebas dengan kejam. Bilah itu mendarat di kepalanya dan membelahnya menjadi 2 secara langsung. Guyuran, organ tubuhnya berceceran di mana-mana dengan bau darah yang tidak enak. Namun paragon lain telah jatuh. Karena Thunder Celap Kill, pedang terbang dan senjata roh yang awalnya seharusnya menembus Su Zimo menemui jeda sesaat. Namun, pembantaian Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 552. Bab 552, Pertarungan Fenomena. Setelah membunuh Paragon Sekte Harimau Naga dengan satu tebasan, Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan membelokkan pedangnya. Setelah counter current datanglah ripple. Ketangguhan ekstrim dari sikap pedangnya berubah menjadi kelembutan ekstrim tanpa kelesuan. Sinar pedangnya berkilauan seperti air. Riak muncul di kehampaan dan tampak luar biasa. Namun, itu dipenuhi dengan niat membunuh saat merayap menuju tenggorokan Yuan Wujia. Puff, telinga Yuan Wujia berdenging karena raungan Su Zimo dan pikirannya kosong. Sebelum dia bisa bereaksi, tenggorokannya disabet oleh pedang. Kabut darah memuntahkan. Dengan ekspresi ngeri, Yuan Wujia mengulurkan tangan dan buru-buru mencengkeram tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan aliran darahnya. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan serangkaian tangisan aneh yang terdengar seperti mengi. Saat dia terhuyung ke belakang, warna di wajah Yuan Wujia terkuras dan cahaya di matanya meredup. Kakinya lemas dan dia berlutut di tanah, sekarat di tempat. Bilahnya membelok sekali lagi. Ripple diperpanjang, ingin menelan Taba Feng juga. Pada saat itu, Taba Feng tersadar dan matanya membelalak. Mengedarkan inti emasnya secara fanatik, ki darahnya meledak dan dia menebas habis-habisan dengan tombak emasnya. Membunuh. Taba Feng meraung juga dengan ekspresi mengancam. Dentang. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, kekuatan Su Zimo sudah berkurang. Pedang itu langsung ditolak saat bertabrakan dengan tombak emas.
Pada saat yang sama, Murong Wushuang, Wang Yan, dan semua orang kembali sadar dan pedang terbang serta senjata roh lainnya menyelimuti Suzimo. Ekspresi Suzimo tidak berubah sama sekali dan tatapannya menakutkan dan sangat tenang. Memanfaatkan momentum rebound, Suzimo mundur. Pada saat yang sama, urat dan tulangnya berdering dengan suara retakan, seolah-olah kacang sedang digoreng. Dalam sekejap mata, tubuh yang tampak kekar dan perkasa itu membuat liuk yang mustahil. Beberapa dari tindakan itu benar-benar tak terbayangkan dan tubuhnya terpelintir hingga batasnya, sepertinya bisa patah kapan saja. Namun, karena itu, Suzimo berhasil melewati banyak pedang terbang dan senjata roh dengan jarak yang sangat dekat. Beberapa pedang terbang merobek jubah hijaunya tetapi berkat pertahanan armor sutra emas mistik, dia tidak menderita luka sama sekali. Lubang Paragon Sadoles Sekte berdarah karena tunder celap kill Suzimo dan pikirannya dalam kekacauan, hampir berubah menjadi lumpur. Akhirnya, dia sembuh. Saat dia terbangun, dia melihat Suzimo menyerangnya dan ketakutan setengah mati. Suzimo menebas ke belakang dan melepaskan vortex, bertahan dari serangan banyak pedang terbang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih kepala teladan sekte tanpa bayangan. Inti emas, panah kembar tanpa bayangan. Paragon sekte tanpa bayangan segera mundur dan ingin melepaskan fenomena inti emasnya. Tanpa diduga, lengan Suzimo melebar 3 inci dan mengejarnya, meraih kepalanya dengan 5 jari. 5 lubang jari muncul. Fenomena inti emas dari teladan sekte tanpa bayangan baru saja terbentuk ketika menghilang seketika. Untuk berpikir bahwa pengepungan 10 paragon teratas akan menyebabkan 3 dari mereka mati dalam beberapa putaran, itu sangat tragis. Sisa dari mereka yang tersisa sekarang bingung. Taba Feng berteriak, tunggu apa lagi? Bunuh dia. Murong Wushuang mengamati sekelilingnya dengan dingin. Semuanya, jika kalian terus menonton dengan diam di pinggir lapangan, begitu kami kalah, kalian tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika kalian bergabung nanti. Pada saat itu, para pembudidaya sekte kabut darah dan kultus cakrawala mistik sudah mencapai batasnya bahkan tanpa pengingat Murong Wushuang setelah menyaksikan paragon mereka dibunuh oleh Suzimo. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang berteriak dengan marah. Suara mereka bergemuruh dan hampir menenggelamkan Suzimo. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kereta kuno dari 4 klan bangsawan bergerak dengan suara gemuruh saat mereka bersinar terang dan menyerbu ke arah Suzimo. Terlepas dari para pembudidaya seperti Mu Dongqing dan Bai Yuhan yang sudah berniat untuk tidak ikut campur sejak awal, sebagian besar pembudidaya di istana bawah tanah terlibat dalam situasi ini. Suzimo tidak kenal takut dan matanya bersinar dengan kejam. Melihat kereta yang datang, dia melangkah maju dan menerimanya dengan tubuh telanjang tanpa menggunakan seni roh. Ledakan, darah dan daging dari tunggangan ilahi yang menarik kereta berceceran di mana-mana. Kereta itu dihancurkan oleh Suzimo. Memegang pedangnya, garis keturunan Suzimo melonjak dan dia membelah kiri dan kanan, tidak ada yang bisa menahan ujungnya. Tidak ada orang yang bisa menghalangi jalan Suzimo sama sekali. Ledakan, kekosongan bergemuruh. Tombak emas dengan pancaran menyilaukan merobek langit dan turun ke istana bawah tanah dengan aura yang menakutkan. Kekuatan sebuah fenomena. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, Taba Feng tidak ragu-ragu dan segera melepaskan fenomena inti emasnya. Tiba-tiba, malam tiba dan bintang-bintang muncul dengan bulan terang di tengahnya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan keindahan yang tragis, memiliki niat membunuh yang mengejutkan. Sebuah kota yang berkobar dengan api yang membara turun dengan dahsyat. Itu sangat panas sehingga ki di sekitarnya telah menguap dan sepertinya bisa membakar semua makhluk hidup. 7 membunuh surat darah. Paragon Seven Kill Sek meraung dan 7 karakter berwarna darah untuk kata, bunuh, muncul di belakangnya, melayang di udara dengan warna merah tua yang mengerikan. Satu demi satu, fenomena Golden Core turun. Ada banyak fenomena kuno di antara mereka yang pernah diperingkatkan dalam peringkat fenomena. Seketika, Suzimo dikelilingi oleh fenomena inti emas yang tak ada habisnya. Fenomena Golden Core adalah metode terkuat yang tersedia untuk Golden Core. Kecuali mereka dipaksa ke tepi, Golden Core tidak akan menggunakannya dengan mudah. Salah satu alasan mengapa Paragon tidak merilis fenomena Golden Core mereka sebelumnya adalah karena Suzimo hanya berada di tahap awal Golden Core. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempurnya akan semenakutkan ini dan mereka terkejut. Pada saat yang sama, mereka mengkhawatirkan variabel lain. Oriole menguntit belalang seperti menguntit belalang, mereka takut menjadi belalang. Tapi sekarang, Taba Feng, Wang Yan dan yang lainnya benar-benar tidak punya pilihan lain selain melepaskan fenomena Golden Core mereka. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan Suzimo. Suzimo mencibir, dia mengedarkan inti emasnya, ledakan. Tiba-tiba, adegan menakutkan yang mengejutkan semua orang muncul di belakangnya. Gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Gunung berapi memuntahkan awan debu yang berjatuhan. Lava merah mengalir di tanah dan melahap semua makhluk hidup, membakar semua kehidupan. Makhluk hidup raksasa merangkak dari bawah tanah dan melayang ke udara. Itu memiliki kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap phoenix dan mata merah yang mengamati sekeliling. Kekuatan luar biasa dari fenomena ini menyebar. Retakan, retakan, retakan. Beberapa pedang terbang dan senjata roh tidak dapat menahannya sama sekali dan retak. Lampu mereka redup dan mereka jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Saat dilihat oleh makhluk hidup besar itu, ekspresi seorang kultivator berubah dan memuntahkan seteguk darah. Api mulai menyala di dalam tubuhnya dan menelannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, orang itu terbakar menjadi abu. Saat fenomena inti emas itu dirilis, semua pembudidaya di istana tercengang. Monster macam apa ini? Bai Yuhan yang bersembunyi jauh tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan wajah pucat. Saya tidak yakin. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasa bahwa makhluk hidup besar itu mengeluarkan aura kuno, mirip dengan makhluk ilahi yang memandang rendah massa. Itu adalah ular terbang primordial. Murong Wushuang dan yang lainnya terkejut. Ular primordial melonjak telah hilang untuk waktu yang lama dan tidak ada dari mereka yang hadir yang pernah menyaksikannya secara pribadi sebelumnya. Namun, fenomena inti emas di hadapan mereka persis sama dengan yang dijelaskan. Wang Yan meratap secara internal dengan takjub, penyu primordial ilahi muncul sebulan yang lalu. Tidak disangka bahwa primordial soaring serpent akan muncul hari ini juga. Aku ingin tahu di mana pembudidaya berjubah hijau itu. Keduanya pasti bisa bertarung dengan fenomena yang berlawanan ini. Eternal Secret King, Chapter 553. Bab 553, Keluarga Aristokrat Kuno. Kedatangan primordial soaring serpent mengejutkan dunia. Meneguk, meneguk. Ular primordial melonjak membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap lava seteguk besar.
Lava yang terbakar membubung ke udara, membentuk aliran sungai merah yang masuk ke mulut Primordial Soaring Serpent terus-menerus. Saat Primordial Soaring Serpent meminum lava, auranya berubah menjadi lebih menakutkan. Sisik pada ular menjadi lebih terang dan bersinar dengan warna merah menyilaukan yang menyerupai pelat logam yang dipanaskan menjadi merah. Membunuh. Taba Feng berteriak. Dengan ekspresi muram, Wang Yan berkata dengan muram, dia hanya berada di ranah Golden Core tahap awal di penghujung hari. Jika kita bergabung, dia tidak akan bisa menghadapi kita. Semuanya, jangan menahan apapun lagi saat ini. Murong Wushuang menyatakan dengan keras, orang itu pernah memasuki istana Kaisar Manusia dan merupakan penerus dari Divine Phoenix Island. Dia pasti memiliki banyak harta yang dimilikinya. Kami hanya akan memiliki kesempatan setelah membunuhnya. Ribuan paragon melepaskan fenomena inti emas mereka dan menyerbu. Fenomena inti emas tunggal mungkin tidak dapat menimbulkan ancaman bagi ular primordial melonjak. Namun, pelepasan gabungan dari ribuan fenomena inti emas sudah cukup untuk menghancurkan pakar dunia inti emas manapun, bahkan jika hanya sedikit dari mereka yang merupakan fenomena kuno atau memiliki titik di peringkat fenomena. Bang, bang, bang. Ada tabrakan konstan antara fenomena. Seketika, fenomena inti emas di belakang Su Zimo bergoyang dan bahkan mengungkapkan ilusi. Fenomena inti emas di sekitarnya terus berbenturan seperti banjir yang tidak kenal lelah. Set, set. Ular primordial melonjak dalam kehampaan sangat marah dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara merayap saat ia menarik dan menghembuskan napas. Ini hanya fenomena dan bukan materi. Namun, Primordial Soaring Serpent mempertahankan ingatan dan martabatnya dari era purba. Itu adalah dewa api, dewa bermartabat dan tidak tahan dengan provokasi semut lemah seperti itu. Swoosh. Ular primordial melonjak menipasi api dengan sayapnya dan matanya memuntahkan api. Membuka mulutnya yang berwarna merah darah, ia memuntahkan aliran lava yang menghanguskan ke sekelompok paragon. Retakan, retakan, retakan. Disertai dengan suara keras, fenomena inti emas yang tak terhitung jumlahnya hancur dan banyak inti emas dilahap langsung oleh lava yang mengepul, berubah menjadi abu tanpa mayat. Serangkaian ratapan yang tragis dan bergetar terdengar. Merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, beberapa pembudidaya langsung mundur. Namun, kebanyakan dari mereka tersedot oleh kolam lava saat fenomena Golden Core mereka hancur. Semakin mereka berjuang, semakin dalam mereka tenggelam dan akhirnya mereka tenggelam. Paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari Primordial Soaring Serpent. Meski begitu, untuk sesuatu seperti Raging City Blaze milik Wang Yan, tembok kota kunonya sudah penuh dengan retakan dan berada di ambang kehancuran. Dalam fenomena Golden Core yang dipanggil oleh Paragon Stellar Luna Sekte, sebagian besar malam telah memudar dan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dari Seven Kills Sex Seven Kills Blood Letters, hanya satu karakter yang tersisa dan berjuang untuk bertahan. Tentu saja, setelah ledakan itu, pancaran Primordial Soaring Serpent juga memudar. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan melesat keluar dari batas luar istana dengan pedang di tangannya. Ini bukanlah tempat di mana dia harus berlama-lama. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin banyak bahaya yang dia rasakan di dalam hatinya. Pergi. Su Zimo menunjuk ke depan. Ular primordial melonjak di belakangnya melonjak dengan tubuhnya yang diselimuti api, menerjang ke arah Wang Yan yang berada di jalurnya di depan dengan aura pembunuh. Ledakan. Wang Yan menggertakkan giginya dan mengendalikan kota kuno, menghancurkannya dengan keras ke kepala ular primordial yang melonjak. Membuka mulutnya lebar-lebar, Primordial Soaring Serpent melahap seluruh kota yang berkobar. Puff. Ekspresi Wang Yan berubah berkali-kali sebelum akhirnya menjadi pucat pasi dan memuntahkan seteguk darah segar. Sebulan yang lalu, fenomena Golden Core miliknya ditekan oleh Primordial Divine Turtle. Sebulan kemudian, itu dihancurkan oleh Primordial Soaring Serpent. Peringkat 89 di Phenomenon Ranking, Raging City Blazes dianggap sebagai fenomena inti emas tingkat atas di wilayah utara. Namun, Wang Yan menerima pukulan secara berurutan. Dia menahan rasa sakit tubuhnya dan menggeser langkahnya, menghindar ke samping. Meskipun dia tahu bahwa Primordial Soaring Serpent Su Zimo tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan melawannya dan hanya bisa membiarkan Su Zimo pergi. Itu hanya dia yang berjuang di ujung jalan. Teladan Seven Kills Sek tiba di hadapan Su Zimo dalam sekejap dan karakter kata berdarah di belakangnya berubah lebih mengerikan dan lebih cerah. Ular primordial melonjak mengayunkan ekornya yang besar dan melecut di udara, membanting karakter kata berdarah seperti cambuk baja tebal. Iya, karakter kata darah dihancurkan dan berubah menjadi kabut darah. Seolah-olah dia disambar petir, teladan Seven Kills Sek tidak lagi berani memblokir dan mengelak ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo mencibir dan matanya berkilat dingin, berdebur. Mengayunkan lengannya ke belakang, Su Zimo melemparkan pedangnya dan pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk dada Paragon Seven Kills Sek. Puff, pedang itu menembus tubuhnya dan menembus pilar batu di istana bawah tanah. Bilahnya bergetar dan darah menetes darinya tanpa henti, teladan Seven Kills Sek sudah benar-benar mati. Su Zimo memiliki beberapa pedang serupa lainnya di tas penyimpanannya sehingga dia tidak peduli sama sekali. Selain Dugu Jian yang menonton dengan dingin dari sela-sela, 13 teladan lainnya dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan sebagian besar sudah dibunuh oleh Su Zimo. Mereka mati atau terluka. Setelah membunuh Paragon Seven Kills Sek, tidak ada yang berani menghalangi jalan Su Zimo. Akhirnya, penglihatannya menjadi jelas. Hahaha. Su Zimo mengangkat kepalanya dan tertawa ke udara sambil melaju keluar dari istana. Itu sangat sunyi di sekitar istana. Paragon yang berhasil bertahan seperti Wang Yan dan Murong Wushuang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bahkan Taba Feng yang sombong pun diam. Meskipun fenomena Golden Core-nya masih berkumpul di belakangnya, itu tidak lagi memiliki keganasan dan gelap dan kusam. Persis seperti itu, Paragon wilayah utara berkumpul dan menyaksikan tanpa daya saat buah vermilion direnggut di depan mata mereka oleh penerus Divine Phoenix Island. Jika kabar ini tersebar, semua faksi di wilayah utara akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kultivasi. Sudah berakhir begitu saja. Bai Yuhan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat semuanya dengan jujur. Mu Dongqing menghela nafas dengan lembut. Keduanya telah menyaksikan segalanya. Semangat awal ketika tokoh-tokoh dari wilayah utara berkumpul dengan semangat pertempuran mereka sampai kesedihan mereka saat ini setelah dikalahkan oleh penerus Divine Phoenix Island seorang diri. Pada akhirnya, ada hasil dari pertarungan untuk buah vermilion. Mu Dongqing bergumam, mungkin satu-satunya cara untuk menekan pria ini adalah jika paragon dari 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha hadir.
Namun, saya mendengar bahwa monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini pernah mengalahkan teladan dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis di bawah Istana Kaisar Manusia. Bai Yuhan mengerutkan kening dan menjawab. Semuanya berbeda sekarang. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island hanya berada di ranah Golden Core tahap awal sekarang. Tepat ketika Su Zimo hendak bergegas keluar dari pintu keluar istana, raungan binatang iblis yang memekakkan telinga terdengar, mengancam untuk melahap seluruh dunia. Mengaum, seekor binatang buas yang sangat besar menerobos masuk. Ia memiliki kepala wim, tubuh harimau, ekor ular, dan gigi yang sangat tajam dengan air liur yang menetes dari mulutnya. Taringnya bersinar menyeramkan dan sangat menggigil. Wim harimau, itu adalah salah satu jenis binatang sisa kuno yang paling ganas dengan garis keturunan Wim. Setelah kultivasi, ia dapat kembali ke nenek moyangnya dan berubah menjadi Wim yang sebenarnya sebelum tumbuh menjadi binatang buas. Adapun Wims, mereka memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga. Yang lebih menakutkan lagi adalah seorang pria menunggangi macan Wim itu. Ketika mereka melihat lencana di pinggang pria itu, ekspresi murung Wushuang dan yang lainnya berubah dan mereka berseru, keluarga bangsawan kuno, Duanmu. Eternal Secret King, Chapter 554. Bab 554, Jimat Takdir. Sebuah pavilion besar berjarak 5 km dari reruntuhan kian besar. Secara alami, pematangan buah vermilion tidak dapat disembunyikan dari Nascent Souls. Ini berarti uji coba eksklusif untuk Paragon telah resmi dimulai. Di luar pavilion, ada Nascent Soul dari berbagai sekte dan faksi Nascent Soul. Meskipun mereka mempertahankan ketenangan mereka, masing-masing mengungkapkan kegugupan jauh di mata mereka. Tak satu pun dari Nascent Souls itu banyak berkomunikasi satu sama lain. Sebaliknya, para raja yang disempurnakan di pavilion relatif lebih santai. Semua Nascent Souls itu berasal dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan dan memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Paragon dari faksi mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka, mereka pasti bisa lolos tanpa cedera. Dengan sikap santai, Nascent Souls itu menyeruput teh mereka dan mengobrol dengan santai. Semuanya, bagaimana kalau menebak siapa yang akan menjadi makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara dengan mendapatkan buah vermilion? Penguasa sempurna dari klan Murong mengipasi dirinya sendiri dengan riang dan bertanya dengan santai. Ia terlahir sangat tampan dan membawa aura lembut. Dewa sempurna sekte Stellar Luna menjawab dengan acuh tak acuh, sebenarnya, saya yakin semua orang tahu siapa makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Bahkan tanpa pertarungan untuk buah vermilion ini, pasti Si Wuya dari Istana Kaca. Saat Si Wuya disebutkan, semua Nascent Souls yang hadir langsung terdiam. Dia memang teladan tak tertandingi dari dunia inti emas dari Istana Kaca. Ini adalah seseorang yang tidak pernah merasakan kekalahan dan mendominasi wilayah utara selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa Si Wuya memiliki kesempatan untuk maju ke ranah Nascent Soul. Namun, dia tidak mengambil langkah itu karena dia ingin memasuki medan perang kuno dan bertemu dengan para talenta dunia. Hal yang paling menakutkan adalah usianya kurang dari 100 tahun. Dia terlalu muda. Selama yang diinginkan Si Wuya, dia bisa menjadi Nascent Soul pada usia kurang dari 100 tahun. Selain itu, semua Nascent Souls yang hadir mengetahui satu hal. Mereka tahu bahwa begitu Si Wuya maju ke alam Nascent Soul, ada kemungkinan besar dia akan dapat membunuh mereka bahkan jika dia berada di tahap awal. Itu normal bagi murid warisan dari 9 sekte abadi dan 7 sekte iblis untuk membunuh di luar level mereka. Penguasa sempurna dari klan Taba bersikap tenang. Tidak perlu membicarakan hal itu. Setidaknya, tidak banyak aktivitas dari Glass Palace. Saya kira Si Wuya juga tidak akan tertarik dengan buah vermilion. Tanpa Si Wuya, sulit untuk menentukan pemenang akhirnya. Saat Dewa Sempurna klan Taba dan yang lainnya berdiskusi, keributan terjadi dari luar pavilion. Ada Nascent Souls yang menarik jimat dari tas penyimpanan mereka, beberapa di antaranya sudah hancur berkeping-keping. Lengan dari Nascent Souls itu sedikit gemetar dan mereka menggelengkan kepala, mendesah dengan ekspresi gelap. Setelah melihat itu, penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan di pavilion menyeringai dengan sedikit ejekan di mata mereka. Di dunia kultivasi, ada yang namanya simbol takdir. Setelah memasuki alam Nascent Soul dan mengolah esen spirit, seorang kultivator dapat memisahkan jejak kesadaran roh mereka dan menyuntikkannya ke dalam giok mistik untuk membuat gulungan giok unik yang dikenal sebagai simbol takdir. Simbol takdir berkorelasi dengan pembudidaya. Bahkan jika mereka terpisah jutaan mil, jika pembudidaya itu mati dan roh esensi mereka dihancurkan, simbol takdir akan merasakannya dan kesadaran rohnya akan bubar, mengakibatkan kehancuran simbol takdir. Oleh karena itu, di beberapa sekte besar, mereka akan memiliki ruang untuk menyimpan simbol takdir dengan para pembudidaya yang menjaganya secara khusus. Saat simbol takdir dihancurkan, bahkan jika pembudidaya yang terkait dengannya tidak ada, sekte akan tahu bahwa orang tersebut telah binasa. Sosok perkasa dari salah satu dari 4 kelompok ortodoks di daratan Tianhuang, 1000 derek sekte, menciptakan jimat takdir khusus untuk inti emas berdasarkan konsep simbol takdir dan tersebar luas di dunia kultivasi. Namun, Destiny Talismans memiliki batasan jangkauan yang jelas. Semakin dekat mereka dengan pembudidaya mereka, semakin cepat mereka menerima pesan yang dikirimkan dan semakin akurat. Jika jimat takdir berjarak 50 km dari pembudidaya mereka, bahkan jika yang terakhir meninggal, tidak ada yang akan terjadi pada jimat takdir. Saat ini, Nascent Souls di luar pavilion sedang memegang Destiny Talismans dari Golden Cores mereka. Jimat takdir itu sudah hancur. Ini berarti murid atau penerus mereka telah musnah di dalam reruntuhan. The Perfected Lord of Mystic Firmament Divine Chult mengangkat dagunya sedikit dengan ekspresi dingin dan angkuh. Mendambakan buah vermilion dengan kemampuan biasa-biasa saja. Sungguh menggelikan. Cek, cek, cek. Sekte penguasa hantu kegelapan yang sempurna memamerkan gigi kuningnya yang membusuk dan terkekeh sinis seperti teriakan burung gagak. Saya menyimpulkan bahwa para pemuda itu bahkan tidak berhasil melewati tentara dunia lain. Nascent Souls di dalam pavilion tertawa dengan ekspresi santai. Mengangkat secangkir teh, penguasa sekte kabut darah yang sempurna minum dengan sepenuh hati dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya sekelompok hal tidak berguna yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mengusap tas penyimpanannya, mengambil Destiny Talisman. Jimat takdir itu sudah hancur. Apa? Tuan sempurna sekte kabut darah menyipitkan pandangannya dan melihatnya dengan tak percaya. Sesaat kemudian, dia menamparkan meja dan bangkit dengan niat membunuh yang tak terbatas melonjak dalam dirinya. Cangkir teh di atas meja terbang ke udara dan meledak. Teladan sekte kabut darah yang berjuang untuk buah vermilion adalah murid warisan favoritnya. Kalau tidak, dia tidak akan datang secara pribadi dan bahkan membuat jimat takdir untuk Paragon.
Namun, dia benar-benar tidak mengharapkan murid warisannya jatuh saat pertarungan untuk buah vermilion baru saja dimulai. Sebelumnya, dia masih mengejek Nascience Souls di luar paviliun, namun dalam sekejap mata, muridnya sendiri sudah mati. Ini benar-benar penghinaan yang konyol. Lord sempurna Sekte Kabut Darah sangat marah sehingga lengannya gemetar dan kemarahan melonjak dalam dirinya. Saat ini, dia ingin menyerbu reruntuhan kian besar untuk melihat siapa yang membunuh muridnya. Namun, tidak mungkin jiwa baru lahir lainnya membiarkannya melakukan itu. Alasan mengapa mereka duduk di sini adalah untuk mencegah Nascience Souls lainnya ikut campur. Dewa sempurna Sekte Kabut Darah menggertakkan giginya dan menyaring dewa sempurna lainnya di paviliun, mencoba melihat sesuatu dari ekspresi mereka. Mistik Firmament Divine Child Perfected Lord mengulurkan jarinya dan mengetuk meja beberapa kali dengan santai. Rekan Taois, tolong santai. Itu normal untuk memiliki korban dalam perkelahian antara pembudidaya. Jangan bekerja sampai. Duduklah dan minum teh. Lord sempurna Sekte Kabut Darah akan meledak secara internal. Bagaimana dia masih memiliki mood untuk terus menyeruput teh? Dia memelototi tuan yang disempurnakan cakrawala ilahi kultus ilahi dan menggeram dengan dingin. Muridmu pasti telah membunuh penggantiku. Mungkin, dewa sempurna cakrawala ilahi mencibir. Setelah ini selesai, kurasa sudah waktunya bagiku untuk menguji kemampuanmu. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Tak satu pun dari mereka bersedia menunjukkan kelemahan. Tiba-tiba, ekspresi Lord yang disempurnakan cakrawala ilahi berubah dan jimat takdir muncul di tangannya. Destiny Talisman sudah hancur. Hahaha. Tuan yang disempurnakan Sekte Kabut Darah tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Muridmu sepertinya juga tidak melakukannya dengan baik. Mistik Firmament Divine Child Perfected Lord sangat marah dan memelototi Destiny Talisman dengan ekspresi gelap dan suram. Sementara Nascience Soul lainnya di paviliun tampak tenang di permukaan, semuanya sombong secara internal. Dewa sempurna dari Sekte Harimau Naga berkata dengan muram, kalian berdua, duduklah. Tidak ada cara untuk kembali sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Kalian tidak perlu sibuk. Itu benar. Dewa sempurna Sekte Pedang Menusuk Surgawi berkata, fakta bahwa dua paragon telah binasa dalam suksesi yang begitu cepat menunjukkan kekejaman pertarungan buah vermilion ini. Saya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lord yang disempurnakan dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi merasakan sesuatu dan wajahnya membeku saat dia mengeluarkan jimat takdir dari tas penyimpanannya. Meskipun pancaran Destiny Talisman jauh lebih redup, itu masih utuh. Lord yang disempurnakan dari Sekte Heavenly Piercing Sword menghela napas lega. Ini berarti penggantinya terluka parah. Namun, paling tidak, dia masih hidup. Eternal Secret King, Chapter 555. Bab 555, bunuh dengan senyuman. Tak lama kemudian, ekspresi Lord yang disempurnakan Sekte Harimau Naga berubah sedikit dan dia menarik jimat takdir dari tas penyimpanannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat retakan padat di atasnya. Segera setelah itu, penguasa sempurna dari klan Yuan dan Sekte tanpa bayangan merasakan sesuatu. Pada saat mereka berdua menarik Destiny Talisman mereka, itu sudah hancur. Kali ini, bukan hanya Nascience Souls di luar paviliun, bahkan mereka yang berada di dalam hampir tidak bisa duduk diam. Selain Nascience Soul dari klan Dugu, ada 13 penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan di paviliun. Tapi sekarang, melalui Destiny Talisman mereka, itu menunjukkan bahwa 5 paragon sudah mati dan 1 terluka parah. Secara alami, kelima penguasa sempurna itu memiliki ekspresi mengerikan dan tatapan muram, terpancar dengan niat membunuh yang menggetarkan. Nascience Soul lainnya memiliki ekspresi yang sama mengerikannya. Ini adalah situasi yang tidak normal. 5 paragon yang mati berasal dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, bagaimana para murid dan penerus yang sangat dihormati di sekte masing-masing ini mati dengan begitu mudah. Selanjutnya, mereka berlima mati terlalu cepat. Sudah berapa lama sejak pertarungan untuk buah vermilion dimulai? Jika mereka berlima melepaskan fenomena Golden Core mereka akan mampu bertahan setidaknya selama 15 menit. Namun, tanda-tanda itu terasa seolah-olah kelima paragon itu ditekan habis-habisan tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Tak lama kemudian, keributan pecah dari kerumunan di luar paviliun. Banyak Nascience Soul menarik Destiny Talisman yang hancur satu demi satu dengan pecahan yang berhamburan ke tanah. Jumlah Golden Core yang mati dengan cepat meningkat. Mereka yang berasal dari sekte dan klan utama seperti Blaze Columbus Valley, Dark Ghost Sect, dan klan Murong juga menarik Destiny Talisman mereka. Semua Destiny Talisman yang awalnya bercahaya itu bergetar pada saat bersamaan. Ini berarti murid-murid mereka sedang mengalami dampak yang sangat besar saat ini. Dalam beberapa lusin napas, jimat takdir dari paragon itu meredup secara signifikan. Meskipun Destiny Talisman Wang Yan dari Blaze Columbus Valley tidak hancur, itu berubah menjadi abu gelap, jelas bahwa dia terluka parah. Patah. Jimat takdir di tangan Dewa Sempurna Sekte 7 Pembunuhan hancur berantakan. Banyak Dewa Sempurna lainnya terkejut. Sudah ada 6 paragon yang jatuh di paviliun di antara 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Di luar paviliun, Destiny Talisman yang hancur tak terhitung. Apa yang terjadi di reruntuhan kian besar? Daripada pertarungan antara paragon, ini tampak seperti malapetaka besar bagi paragon di wilayah utara. Para penguasa yang disempurnakan dari klan Taba, klan Murong, sekte gerak surga dan sekte lainnya memandangi jimat takdir yang tumpul di tangan mereka dengan ekspresi tidak pasti. Itu bukan hanya penguasa sekte kabut darah yang sempurna dan sekte harimau naga dan lain-lain, bahkan mereka merasa sulit untuk duduk diam. Nascience Souls memiliki perasaan aneh bahwa sesuatu yang jauh di luar kendali mereka tampaknya telah terjadi. Semuanya, kita harus memeriksa reruntuhannya. Tiba-tiba, Lord yang disempurnakan sekte kabut darah berkata dengan ekspresi gelap. Alasan mengapa mereka berkumpul di sini pada awalnya adalah untuk mencegah jiwa baru lahir lainnya ikut campur sehingga generasi muda dapat berjuang untuk mendapatkan dominasi. Tapi sekarang penerus mereka sekarat satu demi satu, beberapa dari mereka tidak tahan lagi. Meskipun jimat takdir Taba Feng utuh, itu juga meredup secara signifikan. Penguasa sempurna dari klan Taba ragu sejenak sebelum mengangguk. Saya setuju. Mari kita pergi ke reruntuhan kian besar untuk memeriksa semuanya. Jika tidak ada yang salah, kami akan membiarkan murid-murid itu melanjutkan pembantaian mereka. Para penguasa sempurna lainnya saling bertukar pandang dan menyetujuinya dalam diam. Ayo pergi. Semua orang berseru dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, kesadaran roh yang luar biasa membuat mereka kewalahan. Dua sosok terbang dari cakrawala tidak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita, memesona dan anggun seperti makhluk abadi. Ketika mereka melihat mereka berdua, penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan terkejut dan sedikit kehati-hatian dapat dilihat dari kedalaman mata mereka.
Rekan Taois, pertarungan untuk buah vermilion adalah pertarungan antara inti emas. Kemana kalian pergi? Meskipun suara pria itu tenang, ada nada yang menganiaya. Penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mengetahui asal-usul pasangan ini dan tetap diam. Ketika Nas Chen Sol lainnya memperhatikan ekspresi orang-orang dari klan Taba dan yang lainnya, mereka menyadari dan memilih untuk tetap diam juga. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Nas Chen Solus di luar paviliun datang dari seluruh wilayah utara, beberapa dari mereka berasal dari sekte kecil sementara yang lain adalah pembudidaya keliling. Awalnya, semua orang sudah kesal karena terjebak di sini. Ketika mereka melihat pasangan dengan pakaian kuno itu, beberapa raja yang sempurna mau tidak mau mencibir, "Old Fogis, beritahu kami namamu. Dari mana kalian menyembur?" Fufu, pria itu tersenyum dengan tenang dan menjawab dengan lembut, "Duanmu." "Duanmu." Nas Chen Sol yang berbicara tercengang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, terengah-engah terdengar dari kerumunan. "Nas Chen Solus dari keluarga bangsawan Duanmu telah tiba. Jika keluarga bangsawan Duanmu ada di sini, orang di belakangnya pasti dari keluarga bangsawan lain, Ouyang." Nas Chen Sol yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi pucat dan gemetar ketakutan. Di daratan Tianhuang, ada faksi dengan garis keturunan kuno yang tidak menonjolkan diri dan hidup menyendiri. Di antara mereka, ada beberapa keluarga bangsawan. Meskipun banyak pembudidaya belum pernah mendengar nama keluarga bangsawan itu sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa masing-masing dari mereka memiliki fondasi yang sangat besar dan kekuatan yang tak terukur. Di antara keluarga aristokrat kuno, 3 yang terkuat adalah keluarga aristokrat timur, istana selatan, dan gerbang barat yang terkenal di dunia kultivasi. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, ini adalah faksi terkuat di daratan Tianhuang, diikuti oleh 3 keluarga aristokrat. Di wilayah utara, terdapat 2 keluarga aristokrat kuno, yaitu keluarga Duanmu dan Ouyang. Meskipun kedua keluarga bangsawan kuno ini tidak dapat dibandingkan dengan 3 keluarga bangsawan besar dalam hal kekuatan dan reputasi, mereka pasti lebih unggul dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Namun, karena mereka tinggi dan di atas dalam pengasingan selama bertahun-tahun, pembudidaya di tingkat bawah tidak dapat mendekati mereka dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentang mereka. Itu sama untuk Ethereal Peak. Meskipun itu adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar, hanya sedikit orang di sekte tersebut yang tahu tentang keluarga aristokrat Duanmu dan Ouyang. Faktanya, mereka mungkin tidak pernah berhubungan sepanjang hidup mereka. Untuk berpikir bahwa 2 keluarga aristokrat besar akan bergerak untuk penampilan buah vermilion. Tiba-tiba, Dewa Sempurna Klan Duanmu mengulurkan tangannya dan mengedarkan kekuatan darmiknya. Seketika, sebuah telapak tangan besar muncul di udara, meremas Nas Chen Sol yang berbicara keluar jalur sebelumnya. Puff, sebelum orang itu bisa membuat satu suara pun, dia dihantam menjadi kabut darah dan roh esensinya dihancurkan. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Tuan Sempurna Klan Duanmu mengamati sekeliling dan bertanya sambil tersenyum. Itu sangat sunyi di luar paviliun. Itu adalah kekuatan keluarga aristokrat kuno, mereka bisa membunuh dengan senyuman dan membuat sekelompok talenta diam seperti jangkrik. Penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apapun, mereka mengutuk secara internal. Pada saat yang sama, keraguan mereka akhirnya terurai. Tidak heran mengapa begitu banyak paragon mati saat pertarungan untuk buah vermilion dimulai, bahkan teladan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan tewas atau terluka. Itu karena 2 keluarga bangsawan kuno di wilayah utara telah tiba. Jelas betapa menakutkannya penerus dari 2 keluarga aristokrat kuno menilai hanya dari penguasa sempurna mereka. Setelah tinggal dalam pengasingan selama bertahun-tahun, sekarang setelah 2 keluarga bangsawan kuno telah tiba, mereka pasti bertekad untuk mendapatkan buah vermilion. Eternal Secret King, Chapter 555. Bab 555, bunuh dengan senyuman. Tak lama kemudian, ekspresi Lord yang disempurnakan Sekte Harimau Naga berubah sedikit dan dia menarik jimat takdir dari tas penyimpanannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat retakan padat di atasnya. Segera setelah itu, penguasa sempurna dari klan Yuan dan Sekte tanpa bayangan merasakan sesuatu. Pada saat mereka berdua menarik destiny talisman mereka, itu sudah hancur. Kali ini, bukan hanya Nas Chen Solus di luar paviliun, bahkan mereka yang berada di dalam hampir tidak bisa duduk diam. Selain Nas Chen Sol dari klan Dugu, ada 13 penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan di paviliun. Tapi sekarang, melalui destiny talisman mereka, itu menunjukkan bahwa 5 paragon sudah mati dan 1 terluka parah. Secara alami, kelima penguasa sempurna itu memiliki ekspresi mengerikan dan tatapan muram, terpancar dengan niat membunuh yang menggetarkan. Nas Chen Sol lainnya memiliki ekspresi yang sama mengerikannya. Ini adalah situasi yang tidak normal. 5 paragon yang mati berasal dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, bagaimana para murid dan penerus yang sangat dihormati di sekte masing-masing ini mati dengan begitu mudah. Selanjutnya, mereka berlima mati terlalu cepat. Sudah berapa lama sejak pertarungan untuk buah vermilion dimulai? Jika mereka berlima melepaskan fenomena Golden Core mereka, mereka akan mampu bertahan setidaknya selama 15 menit. Namun, tanda-tanda itu terasa seolah-olah kelima paragon itu ditekan habis-habisan tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Tak lama kemudian, keributan pecah dari kerumunan di luar paviliun. Banyak Nas Chen Sol menarik destiny talisman yang hancur satu demi satu dengan pecahan yang berhamburan ke tanah. Jumlah Golden Core yang mati dengan cepat meningkat. Mereka yang berasal dari sekte dan klan utama seperti Blaze Columbus Valley, Dark Ghost Sect, dan klan Murong juga menarik destiny talisman mereka. Semua destiny talisman yang awalnya bercahaya itu bergetar pada saat bersamaan. Ini berarti murid-murid mereka sedang mengalami dampak yang sangat besar saat ini. Dalam beberapa lusin napas, jimat takdir dari paragon itu meredup secara signifikan. Meskipun destiny talisman Wang Yang dari Blaze Columbus Valley tidak hancur, itu berubah menjadi abu gelap, jelas bahwa dia terluka parah. Patah. Jimat takdir di tangan Dewa Sempurna Sekte 7 pembunuhan hancur berantakan. Banyak Dewa Sempurna lainnya terkejut. Sudah ada 6 paragon yang jatuh di paviliun di antara 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Di luar paviliun, destiny talisman yang hancur tak terhitung. Apa yang terjadi di reruntuhan kian besar? Daripada pertarungan antara paragon, ini tampak seperti malapetaka besar bagi paragon di wilayah utara. Para penguasa yang disempurnakan dari klan Taba, klan Murong, sekte gerak surga dan sekte lainnya memandangi jimat takdir yang tumpul di tangan mereka dengan ekspresi tidak pasti. Itu bukan hanya penguasa sekte kabut darah yang sempurna dan sekte harimau naga dan lain-lain, bahkan mereka merasa sulit untuk duduk diam.
Naschen Souls memiliki perasaan aneh bahwa sesuatu yang jauh di luar kendali mereka tampaknya telah terjadi. Semuanya, kita harus memeriksa reruntuhannya. Tiba-tiba, Lord yang disempurnakan Sekte Kabut Darah berkata dengan ekspresi gelap. Alasan mengapa mereka berkumpul di sini pada awalnya adalah untuk mencegah jiwa baru lahir lainnya ikut campur sehingga generasi muda dapat berjuang untuk mendapatkan dominasi. Tapi sekarang penerus mereka sekarat satu demi satu, beberapa dari mereka tidak tahan lagi. Meskipun jimat takdir Tabah Feng utuh, itu juga meredup secara signifikan. Penguasa sempurna dari klan Tabah ragu sejenak sebelum mengangguk. Saya setuju. Mari kita pergi ke reruntuhan kian besar untuk memeriksa semuanya. Jika tidak ada yang salah, kami akan membiarkan murid-murid itu melanjutkan pembantaian mereka. Para penguasa sempurna lainnya saling bertukar pandang dan menyetujuinya dalam diam. Ayo pergi. Semua orang berseru dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, kesadaran roh yang luar biasa membuat mereka kewalahan. Dua sosok terbang dari cakrawala tidak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita, memesona dan anggun seperti makhluk abadi. Ketika mereka melihat mereka berdua, penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan terkejut dan sedikit kehati-hatian dapat dilihat dari kedalaman mata mereka. Rekan Taois, pertarungan untuk buah vermilion adalah pertarungan antara inti emas. Kemana kalian pergi? Meskipun suara pria itu tenang, ada nada yang menganiaya. Penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mengetahui asal-usul pasangan ini dan tetap diam. Ketika Naschen Sol lainnya memperhatikan ekspresi orang-orang dari klan Tabah dan yang lainnya, mereka menyadari dan memilih untuk tetap diam juga. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Naschen Souls di luar pavilion datang dari seluruh wilayah utara, beberapa dari mereka berasal dari sekte kecil sementara yang lain adalah pembudidaya keliling. Awalnya, semua orang sudah kesal karena terjebak di sini. Ketika mereka melihat pasangan dengan pakaian kuno itu, beberapa raja yang sempurna mau tidak mau mencibir, "Old Fogis, beritahu kami namamu. Dari mana kalian menyembur?" Fufu, pria itu tersenyum dengan tenang dan menjawab dengan lembut, "Duanmu." "Duanmu." Naschen Soul yang berbicara tercengang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, terengah-engah terdengar dari kerumunan. Naschen Souls dari keluarga bangsawan Duanmu telah tiba. Jika keluarga bangsawan Duanmu ada di sini, orang di belakangnya pasti dari keluarga bangsawan lain, Ouyang. Naschen Sol yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi pucat dan gemetar ketakutan. Di daratan Tianhuang, ada faksi dengan garis keturunan kuno yang tidak menonjolkan diri dan hidup menyendiri. Di antara mereka, ada beberapa keluarga bangsawan. Meskipun banyak pembudidaya belum pernah mendengar nama keluarga bangsawan itu sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa masing-masing dari mereka memiliki fondasi yang sangat besar dan kekuatan yang tak terukur. Di antara keluarga aristokrat kuno, 3 yang terkuat adalah keluarga aristokrat timur, istana selatan, dan gerbang barat yang terkenal di dunia kultivasi. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, ini adalah faksi terkuat di daratan Tianhuang, diikuti oleh 3 keluarga aristokrat. Di wilayah utara, terdapat 2 keluarga aristokrat kuno, yaitu keluarga Duanmu dan Ouyang. Meskipun kedua keluarga bangsawan kuno ini tidak dapat dibandingkan dengan 3 keluarga bangsawan besar dalam hal kekuatan dan reputasi, mereka pasti lebih unggul dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Namun, karena mereka tinggi dan di atas dalam pengasingan selama bertahun-tahun, pembudidaya di tingkat bawah tidak dapat mendekati mereka dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentang mereka. Itu sama untuk Ethereal Peak. Meskipun itu adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar, hanya sedikit orang di sekte tersebut yang tahu tentang keluarga aristokrat Duanmu dan Ouyang. Faktanya, mereka mungkin tidak pernah berhubungan sepanjang hidup mereka. Untuk berpikir bahwa 2 keluarga aristokrat besar akan bergerak untuk penampilan buah vermilion. Tiba-tiba, Dewa Sempurna klan Duanmu mengulurkan tangannya dan mengedarkan kekuatan darmiknya. Seketika, sebuah telapak tangan besar muncul di udara, meremas Naschen Sol yang berbicara keluar jalur sebelumnya. Puff, sebelum orang itu bisa membuat satu suara pun, dia dihantam menjadi kabut darah dan roh esensinya dihancurkan. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Tuan sempurna klan Duanmu mengamati sekeliling dan bertanya sambil tersenyum. Itu sangat sunyi di luar pavilion. Itu adalah kekuatan keluarga aristokrat kuno, mereka bisa membunuh dengan senyuman dan membuat sekelompok talenta diam seperti jangkrik. Penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apapun, mereka mengutuk secara internal. Pada saat yang sama, keraguan mereka akhirnya terurai. Tidak heran mengapa begitu banyak paragon mati saat pertarungan untuk buah vermilion dimulai, bahkan teladan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan tewas atau terluka. Itu karena 2 keluarga bangsawan kuno di wilayah utara telah tiba. Jelas betapa menakutkannya penerus dari 2 keluarga aristokrat kuno menilai hanya dari penguasa sempurna mereka. Setelah tinggal dalam pengasingan selama bertahun-tahun, sekarang setelah 2 keluarga bangsawan kuno telah tiba, mereka pasti bertekad untuk mendapatkan buah vermilion. Eternal Secret King, Chapter 556. Bab 556, Turunnya Penyu Ilahi. Pintu masuk gua bawah tanah. Seorang pria muda menunggang kuda harimau yang besar dan mengancam, menghalangi jalan Su Zimo ke depan. Pria itu sangat tampan dan meskipun dia memancarkan penampilan yang bermartabat, itu sangat kuno, dia tampak seperti seseorang dari masa lalu daripada generasi ini. Mempertahankan fenomena soaring serpennya, Su Zimo terus melaju ke depan dan samar-samar bisa mendengar seruan dari kerumunan di belakangnya. Keluarga bangsawan kuno, Duanmu. Su Zimo tidak tahu apa-apa tentang keluarga aristokrat kuno. Namun, menilai dari reaksi penerus sekte atas dan klan bangsawan di wilayah utara, dia dapat mengatakan bahwa keluarga aristokrat kuno memiliki latar belakang yang kuat. Su Zimo tanpa ekspresi, tidak peduli siapa itu, dia harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Ketika lelaki tampan itu melihat bahwa Su Zimo mengabaikannya dan masih berusaha untuk keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Kamu masih berpikir untuk melarikan diri sekarang karena aku, Duanmu Kang, telah tiba. Dengan mengatakan itu, pria tampan yang dikenal sebagai Duanmu Kang menepuk binatang iblis yang dia tunggangi. Mengaum, Wim harimau memahami niatnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, mengibaskan ekornya dengan kejam ke arah Su Zimo. Bang, sisik pada ekor harimau Wim sangat keras. Setelah diserang oleh ribuan fenomena inti emas Su Zimo sudah mendekati batasnya. Sekarang setelah menerima serangan yang begitu kuat, soaring serpen bergoyang dan pancarannya meredup, ia hampir menghilang setiap saat. Su Zimo menghentikan langkahnya. Saat itu, teriakan Phoenix yang menyentuh terdengar dari sisi lain pintu masuk istana. Dalam sekejap mata, seekor burung luan berwarna hijau terbang dengan kilau misterius di tubuhnya.
Itu menawan dan memancarkan aura menakutkan yang bahkan lebih unggul dari Wim Harimau. Luan hijau, Wim Harimau harus berkultivasi sebelum bisa berubah menjadi binatang buas. Namun, Green Luan adalah binatang buas berdarah murni sejak awal. Seorang wanita cantik tiada taraf duduk di Green Luan. Dia sangat bermartabat dan memiliki ekspresi sedingin es yang angkuh. Dia mengabaikan semua paragon yang hadir. Binatang buas berdarah murni saja sudah membuat banyak paragon hadir merasa bermasalah, apalagi wanita yang menungganginya. Itu pasti keluarga aristokrat kuno lainnya, keluarga Ouyang. Keduanya adalah satu-satunya keluarga bangsawan kuno di wilayah utara. Dikatakan bahwa keluarga Duanmu dan Ouyang memiliki hubungan dekat. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ketika dia mendengar diskusi di belakangnya, Su Zimo secara kasar tahu apa yang sedang terjadi. Duanmu Kang berbalik sedikit sambil tersenyum. Xiaoyu, kenapa kamu di sini secara pribadi? Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya pasti akan mendapatkan buah vermilion dan mengambilnya kembali untuk Anda. Tidak perlu. Ouyang Xiaoyu menjawab dengan tenang, sama sekali tidak menghargai. Duanmu Kang melanjutkan, Xiaoyu, selama itu adalah apapun yang kamu suka, bahkan jika itu adalah bintang di langit, aku akan mencoba yang terbaik untuk memetiknya untukmu, apalagi satu buah vermilion. Ouyang Xiaoyu mengerutkan alisnya dengan erat. Dia sangat mengenal Duanmu Kang. Dia telah mengulangi kata-kata itu kepada setidaknya 100 pembudidaya wanita lainnya. Tuan muda, itu sepertinya penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Pada saat itu, seorang kultivator yang mengikuti di belakang Duanmu Kang maju dan melaporkan dengan ekspresi muram. Penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Monster apa yang menjelma? Duanmu Kang tertegun sejenak, orang yang menekan para ahli dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis di bawah Istana Kaisar Manusia. Itu dia. Duanmu Kang membeku sejenak sebelum tersenyum sambil mengangguk. Tidak heran. Sedikit keterkejutan melintas di mata Ouyang Xiaoyu ketika dia mendengar istilah penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix juga. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Su Zimo dengan ekspresi ingin tahu. Menyapu pandangannya melintasi medan perang, Duanmu Kang akhirnya menatap Su Zimo dan terkekeh. Ular terbang primordial telah hilang untuk waktu yang lama dan saya bertanya-tanya siapa yang bisa mengolah primordial tingkat ini. Jadi, Anda memiliki beberapa latar belakang untuk Anda. Potong omong kosong, beri jalan. Meskipun nada suara Su Zimo tenang, namun memancarkan rasa dingin. Bahkan terhadap penerus dari dua keluarga aristokrat kuno, tidak ada paragon yang dapat melihat adanya gejolak emosi dari Su Zimo. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ki darah dan energi rohnya. Aku, beri jalan. Duanmu Kang tertegun sejenak sebelum mengangkat kepalanya dalam tawa, seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar di dunia. Hahaha, menarik, kamu cukup liar. Saat dia tertawa, ekspresinya berangsur-angsur berubah suram ketika dia berkata dengan dingin, ular terbang purba telah lama hilang dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Namun, Golden Core Primordial saya berada di peringkat ke-34 di peringkat fenomena sebelumnya. Paragon yang hadir terkejut, hanya ada 108 posisi yang tersedia di Phenomenon Ranking, semakin depan, semakin kuat fenomena mereka. Semua fenomena Golden Core yang bisa masuk ke 36 tempat teratas adalah fenomena menakutkan dengan garis keturunan kuno. Duanmu Kang melanjutkan dengan dingin, jangan lupa, kamu baru berada di tahap awal Golden Core. Berapa lama Anda bisa bertahan dengan energi roh di dantian Anda? Biarkan saya melihat berapa banyak serangan yang dapat diambil oleh fenomena buruk Anda dari saya. Fenomena Golden Core, Flora Myriad Weapons. Ketika Duanmu Kang mengedarkan inti emasnya, semua rerumputan liar yang mengelilingi istana tampaknya telah mendapatkan kesadaran dan berubah menjadi segudang senjata. Swosh, swosh, swosh. Segudang senjata menyerang dengan kekuatan besar. Pada kenyataannya, fenomena inti emas Duanmu Kang akan memiliki kekuatan yang lebih mengerikan jika dilepaskan di tempat dengan tanaman hijau subur. Puluhan ribu senjata muncul dan menyelimuti langit tanpa henti. Keruntuhan kian besar tandus dan sunyi di luar. Namun, berkat ladang obat di istana, ada beberapa gulma yang lahir. Meskipun rumput liar itu tidak kuat, mereka masih membentuk ratusan senjata yang merobek langit. Su Zimo mencengkeram tinjunya dengan lembut. Jika dia dalam kondisi puncak, bahkan pada tahap awal Golden Core, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Flora Myriad Weapons milik pihak lain dengan Primordial Soaring Serpent miliknya. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak. Primordial Soaring Serpent sekarang berada pada batasnya setelah menerima dampak dari fenomena yang tak terhitung jumlahnya dan pasti tidak akan mampu menahan benturan Flora Myriad Weapons. Dengan pemikiran itu, Su Zimo diputuskan. Patah. Terdengar suara memekakkan telinga. Cakrawala di atas kepala Su Zimo retak saat meteor dan arus merajalela menghujani tanpa henti dalam adegan apokaliptik. Apa itu? Semua paragon hilang. Bagaimana fenomena lain bisa muncul ketika Primordial Soaring Serpent di belakang Su Zimo belum menghilang? Mungkinkah? Tidak mungkin. Lagi pula, Duanmu Kang adalah penerus keluarga aristokrat kuno dan langsung merasakannya saat dia bergumam tak percaya. Fenomena ganda. Ledakan. Ratusan senjata bertabrakan dengan fenomena inti emas di belakang Su Zimo. Fenomena Su Zimo bergoyang tetapi ratusan senjata itu ditolak ke arah yang berlawanan. Merasa ada sesuatu yang salah, Duanmu Kang berkata dengan tergesa-gesa, Xiaoyu, mari bergabung. Sebelum Duanmu Kang berbicara, Ouyang Xiaoyu sudah memperhatikan sesuatu dan mengedarkan inti emasnya, berseru pelan, fenomena inti emas, pedang saber beku badai. Aura dingin terpancar, tiba-tiba, suhu di istana bawah tanah turun. Hembusan angin liar menderu-deru mirip dengan pedang dan pedang. Faktanya, embun beku mulai muncul pada arus yang merajalela di belakang Su Zimo, arus kosong yang awalnya merajalela mulai membeku. Paragon Sekte Gerakan Surga dan Sekte Hantu ke-8 dan lain-lain mengambil kesempatan untuk maju dalam upaya untuk membantai Su Zimo sepenuhnya dengan sisa fenomena inti emas mereka. Ledakan, 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 terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Makhluk raksasa tiba-tiba turun ke tanah yang luas, membawa cakrawala yang rusak dengan cangkangnya. Seperti pilar-pilar yang menembus surga, ia menghentak dengan seluruh anggota tubuhnya dan menghancurkan embun beku di permukaan arus yang merajalela. Penyu ilahi telah tiba dan mengangkat kepalanya, mengaum ke langit. Seketika, itu dipenuhi dengan kemarahan yang sangat deras. Eternal Secret King, Chapter 557. Bab 557, terlalu naif. Puff, puff, puff. Beberapa inti emas yang bergegas ingin memanfaatkan situasi dikunci oleh kekuatan menakutkan dari fenomena saat mereka mendekat. Seketika, tubuh mereka tercabik-cabik dan mereka mati di tempat. Di dekatnya, sosok-sosok meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah seperti kembang api yang tragis dalam pemandangan yang mengerikan. Di kejauhan, sosok-sosok berjatuhan dari udara satu demi satu dengan tatapan tak bernyawa seperti tetesan air hujan.
Kekuatan hidup mereka padam saat mereka turun dari langit menuju kematian mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Mu Dongqing, Bai Yuhan dan semua pembudidaya lainnya yang memilih untuk tidak ikut campur semuanya tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali saat ketakutan memenuhi mata mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kapasitas untuk bertanya-tanya mengapa dua fenomena muncul di belakang Susimo. Mereka langsung terpana oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh kedua fenomena itu. Itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka sama-sama Golden Core, kekuatan yang dilepaskan oleh orang itu begitu kuat hingga tak terbendung. Berdiri di udara, penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island memiliki Divine Turtle muncul di belakangnya dengan aura yang mendominasi. Tatapannya elektrik, seperti makhluk ilahi yang tak tertandingi yang berkobar dengan api di sekujur tubuhnya. Melawannya, semua teladan wilayah utara tampak tidak penting. Mereka seperti ngengat yang menerjang ke arah dewa hanya untuk berubah menjadi abu di udara. Awalnya, Paragon Sekte Gerak Surga memiliki sisa fenomena inti emas di sekelilingnya. Namun, ketika Divine Turtle turun dan meraung ke langit, fenomenanya hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, kekuatan fenomena yang luar biasa melonjak ke dalam tubuhnya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Paragon Heaven Motion Sek memuntahkan seteguk besar darah yang berwarna hitam. Organ tubuhnya tertusuk oleh kekuatan fenomena dan telah berubah menjadi lumpur. Tenaga hidup terkuras dari dalam dirinya dengan cepat dengan cara yang tidak dapat diubah saat pandangannya meredup. Paragon lain telah jatuh. Fenomena inti emas dari teladan sekte hantu hitam masih ada dengan tentara dunia lain yang menyerang dari belakang. Mereka memiliki mata merah dan tombak panjang mereka berkilauan dingin, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya sebelum mereka. Namun, setelah Divine Turtle turun, semua pasukan terdiam. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit di atas saat petir menghantam cangkang Divine Turtle satu demi satu, menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana. Namun, itu tidak bisa menembus cangkang Divine Turtle dan malah membuatnya tampak lebih saleh. Di sisi lain, petir yang saleh itu merusak ketika mereka turun ke teladan sekte hantu ke-8. Kekuatan guntur adalah yang paling benar dan menekan terhadap kejahatan dan hantu. Hantu jahat akan berubah menjadi abu saat mereka disambar petir tidak peduli seberapa ganasnya mereka. Patah, petir melintas. Paragon sekte hantu hitam menangis secara tragis dan jatuh dari udara mengepul dengan asap hitam. Dia jelas mati setelah disambar petir. Awalnya ada bintang-bintang menyilaukan yang tersisa di atas kepala Paragon Stellar Luna Sekte dengan cahaya bintang yang dingin dan mematikan. Penyu ilahi meraung. Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Teladan Stellar Luna Sekte sudah mati. Dalam sekejap mata, hanya Taba Feng, Wang Yan dari lembah Blaze Columbus, Paragon Sekte pedang penusuk surgawi, Murong Wushuang dan Dugu Jian yang tidak bergerak sejak awal dibiarkan hidup dari Paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Bahkan ada lebih banyak talenta yang tewas di istana. Kematian dan luka-luka itu tragis. Pertarungan antara Paragon ini jauh lebih menghancurkan daripada yang awalnya dibayangkan semua orang. Itu adalah penyu primordial ilahi. Surga. Fenomena primordial lainnya muncul dengan sendirinya. Fenomena ganda dengan kura-kura dan ular. Bagaimana orang ini mengaturnya? Selain itu, kedua fenomena inti emas itu sangat perkasa dan menakutkan. Deraging City Blaze di belakang Wang Yan dari Blaze Columbus Valley sudah hancur sekarang. Syukurlah, dia melihat ada yang tidak beres dengan situasinya dan mundur selangkah lebih awal. Ketika dia melihat cakrawala retak, kilatan petir, arus yang mengamuk, dan hujan meteor, dia menyadari sesuatu. Adegan yang sama telah menyiksanya berulang kali dalam mimpi buruknya selama sebulan terakhir. Kebanyakan pembudidaya tidak seberuntung dia. Primordial Divine Turtle telah hilang untuk waktu yang lama dan banyak perumpamaan dari alam Golden Core tidak dapat mengenalinya sebelum Divine Turtle muncul. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Nascent Souls dari seluruh tempat mungkin tidak dapat mengenali asal-muasal fenomena itu. Semua orang berkerumun, ingin mengepung dan membunuh Susimo sambil mengambil kesempatan untuk mencuri hartanya. Sayangnya, turunnya Divine Turtle bersama dengan Primordial Soaring Serpent, kekuatan fenomena ganda, bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Menghadapi fenomena ganda, Duan Wukang dan Ouyang Xiaoyu, dua penerus keluarga aristokrat kuno, adalah satu-satunya yang bisa bertahan. Fenomena ganda, kamu benar-benar penjelmaan monster. Wajah tampan Duan Wukang jelas berubah menjadi agak mengancam saat dia menggeram, sayang sekali kamu harus dikubur di reruntuhan ini hari ini. Memang benar fenomena ganda itu kuat, namun, Susimo tidak dapat mendukungnya selama fenomena ganda itu sangat merusak energi rohnya. Pada saat itu, kelemahan Susimo di bidang kultivasi akhirnya muncul dengan sendirinya. Sepanjang pertarungan, dia tidak dirugikan dalam pertempuran dan malah menekan semuanya secara dominan. Namun, kapasitas energi rohnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap akhir atau alam inti emas yang disempurnakan. Selanjutnya, energi roh terkuras dengan kecepatan yang mengerikan untuk mendukung dua fenomena purba. Saat ini, energi roh di dantian Susimo hampir habis. Bahkan inti emasnya melepaskan serangkaian rasa sakit yang berdenyut dan beredar lebih lambat. Sebagai penerus keluarga bangsawan kuno, Duan Wukang tajam dan dapat dengan jelas melihat melalui fasad Susimo. Menyalurkan inti emasnya dengan marah, kekuatan fenomenanya melonjak ke arah yang terakhir. Senjata yang tak terhitung jumlahnya dibuat dari rumput dan kayu melayang di depan Susimo, sedikit gemetar. Di sisi lain, pedang Huricane Frost Sabre yang dilepaskan oleh Ouyang Xiaoyu menghantam fenomena ular kura-kura berulang kali. Pertama-tama, Primordial Soaring Serpent berada pada batasnya dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sekarang setelah bertemu dengan dampak seperti itu, ia bergoyang dan hampir jatuh. Serangkaian retakan muncul di Soaring Serpent, mengancam untuk menghilangkannya kapan saja. Sedangkan untuk Primordial Divine Turtle, meski masih kehadiran yang saleh, pancaran di tubuhnya secara bertahap meredup karena menipisnya energi roh Susimo. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jauh, Mu Dongqing memperhatikan bagaimana situasinya berubah dan berkata dengan muram, saat fenomena inti emas orang itu menyebar, dia akan langsung ditembus oleh senjata yang tak terhitung jumlahnya dan pedang saber badai Frost. Bai Yuhan mengangguk dengan ekspresi bingung. Daripada dua penerus keluarga aristokrat kuno, dapat dikatakan bahwa penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island dikalahkan oleh kekuatan gabungan dari semua paragon di wilayah utara. Itu benar, jika paragon itu tidak membuatnya lelah, dua penerus keluarga aristokrat kuno ini tidak akan bisa menjatuhkannya. Berhenti sejenak, Mu Dongqing menghela nafas dan mengeluh, sayang sekali. Jika pria itu berhasil berkultivasi ke tahap akhir atau Golden Core yang disempurnakan, semua paragon wilayah utara tidak akan bisa menjatuhkannya bahkan jika mereka bekerja bersama. Itulah sebabnya pohon-pohon tinggi seringkali menjadi yang pertama dirobohkan oleh angin. Seorang kultivator di samping mencibir, orang itu terlalu mencolok dan sombong.
Itu normal bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Tiba-tiba, perubahan misterius terjadi di medan perang. Suri teladan, penjelmaan monster, aku tidak peduli, mati. Duan Wukong berteriak dan mengedarkan inti emasnya hingga batasnya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya menembus fenomena dan semakin dekat dengan tubuh fisik Suzimo. Fufufufu, di udara, Suzimo tiba-tiba tertawa. Kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan keahlianmu. Mata Suzimo bersinar terang saat dia berkata, kalian berdua terlalu naif. Eternal Secret King, Chapter 558. Bab 558, ketidakcocokan pertempuran para dewa. Kebangkitan dua fenomena purba dengan kura-kura dan ular bersama adalah pemandangan yang sangat langka. Sayangnya, Suzimo berada di tahap awal Golden Core dan energi rohnya telah terkuras setelah melawan teladan wilayah utara secara terus-menerus dan menjunjung tinggi dua fenomena kuat. Meski begitu, dia tidak takut sama sekali. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dua makhluk ilahi purba yang telah meredup di udara tiba-tiba bentrok satu sama lain dengan ganas, seolah-olah mereka ditarik oleh suatu kekuatan. Ledakan, gelombang kejut yang bergetar berdesir. Semuanya menjadi sunyi. Itu bukanlah keheningan yang sebenarnya. Sebaliknya, suara memekakkan telinga menelan segalanya, seolah-olah kiamat akan datang. Senjata yang tak terhitung jumlahnya dan pedang saber beku badai yang akan mencapai Suzimo hancur menjadi debu. Duan Wukong dan Ouyang Xiaoyu terkejut dan gemetar seolah disambar petir. Masing-masing memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari udara. Kedua fenomena inti emas mereka hancur seluruhnya. Penyu ilahi adalah makhluk air yang saleh. Ular melonjak adalah makhluk yang saleh dari api. Air dan api tidak dapat didamaikan. Tabrakan kedua fenomena itu adalah pertempuran besar-besaran antara dua makhluk saleh dan setara dengan jumlah kekuatan membunuh yang mengerikan yang dilepaskan secara instan. Itu bukan lagi sekadar kekuatan fenomena. Lebih dari itu, terkandung esensi konflik dalam kodrat mereka. Proses pembentukan inti Suzimo tidak mulus dan dia telah mengalami kesulitan yang tak ada habisnya karena bentrokan berulang antara kekuatan api dan air di dalam dantiannya. Berkali-kali, dagingnya robek dan sembuh, dia bahkan hampir mati karena ledakan. Pada akhirnya, dua kekuatan api dan air yang berbeda mencapai rekonsiliasi sementara dan kura-kura dan ular hidup berdampingan. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang menakutkan pasti akan dilepaskan begitu kedua kekuatan itu bentrok lagi. Pada saat itu, sebuah kesadaran menghantamnya dan dengan ilham itu, benturan kura-kura dan ular hari ini tercipta. Bentrokan tunggal ini menyebabkan dua fenomena primordial Divine Turtle dan Soaring Serpent menghilang. Namun, Duan Wukong dan Ouyang Xiaoyu lebih menderita. Dua fenomena besar, Flora Myriad Weapons dan Hurricane Frost Sabre Sword, langsung bubar dan keduanya menerima dampak yang sangat besar. Energi roh mereka di dantian mereka menjadi kacau dan mereka hampir kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Suzimo menyeringai dan melangkah maju sambil berteriak, mati. Meski baru beberapa langkah, Suzimo sudah berhasil mengejar Duan Wukong yang mundur. Menjangkau, daging di telapak tangannya yang besar melebar dan pembuluh darah hijau muncul saat dia meremukkan dengan kejam. Pergi. Duan Wukong memiliki ekspresi panik dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, segera memanggil pedang terbang. Pedang itu bersinar terang seperti wind dan melonjak ke udara, menusuk telapak tangan yang masuk. Dentang. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan dia juga tidak menghindar atau mengelak. Tiba-tiba, 5 kuku menjulur dari telapak tangannya, berkilauan dingin seperti belati saat mereka meraih pedang terbang Duan Wukong. Bahkan Wind tidak akan bisa melepaskan diri dari telapak tangan Suzimo. Tiba-tiba, telapak tangan Suzimo lemas dan melingkar, gemetar di sekitar pedang seperti lidah sapi yang lentur. Patah. Dengan telapak tangannya, dia mematahkan pedang terbang menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Hanya itukah penerus keluarga aristokrat kuno? Suzimo mencibir dan melangkah maju, langsung tiba di depan Duan Wukong. Ekspresi Duan Wukong pucat tapi dia tidak menyerah. Mengabaikan rasa sakit yang berdenyut di dantiannya, dia menyalurkan energi rohnya dengan fanatik sambil berteriak, aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan rahasia keluarga bangsawan Duanmu. Keterikatan Flora. Duan Wukong menunjuk ke depan. Energi roh melonjak keluar dari ujung jarinya dan tiba-tiba, tanaman yang tipis dan panjang dengan ujung tajam melilit Suzimo seperti pedang panjang yang fleksibel. Meskipun mereka tanaman, ujungnya tidak lebih lemah dari senjata. Bahkan sisa binatang purba akan hancur jika mereka terjerat. Jika ada binatang iblis biasa yang ditahan oleh mereka, mereka akan segera berubah menjadi daging cincang. Tanaman tumbuh liar dan langsung membungkus Suzimo. Mengaum. Pada saat yang sama, harimau itu meraung dan menerjang ke arah Suzimo dengan cakar dan taringnya yang mengancam. Mati. Wajah Duan Wukong berkerut saat dia mengendalikan tanamannya dengan gila-gilaan, mencoba mengikat Suzimo. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa tanaman itu sama sekali tidak melukai Suzimo, bahkan tidak ada satu bekas luka pun. Bahkan senjata roh tingkat tinggi tidak akan mampu menembus daging Suzimo, apalagi tanaman yang disulap oleh seni roh. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan keterampilan rahasia sampah. Menyalurkan garis keturunannya, tubuh Suzimo bergema dengan suara tsunami dan dagingnya mengembang, sosoknya mengembang sepenuhnya. Pang. Dengan serangkaian poni, tanaman itu patah dan Suzimo melepaskan diri. Pada saat yang sama, Wim harimau tiba dengan mulut terbuka lebar, mengancam akan melahap kepalanya dengan bau yang memuakkan. Tatapan Suzimo menjadi dingin dan dia mengulurkan kedua tangannya, meraih rahang atas dan bawah dari Wim harimau. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan. Sing. Setelah perjuangan singkat dan suara tragis, darah memenuhi udara. Suzimo merobek Wim harimau menjadi dua dari rahangnya dan ia berhamburan ke tanah dengan darah segar dan organ yang menjijikan. Kerumunan itu terkejut. Seberapa kuat seseorang untuk merobek harimau menjadi dua? Duan Wukong benar-benar ketakutan sekarang. Suzimo berjalan dengan langkah besar, berlumuran darah seperti makhluk surgawi yang melarikan diri dari neraka. Dalam sekejap mata, dia datang dengan aura pembunuh. Duan Wukong ketakutan setengah mati dan menghancurkan jimat perlindungan tanpa berpikir dua kali. Sebuah penghalang cahaya terbentuk di sekelilingnya dan dia berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia seperti anjing yang dipukuli tanpa martabat sama sekali, terlihat sangat menyedihkan. Ledakan. Suzimo mengejar Duan Wukong dan memukul kepalanya dengan keras dengan tinjunya yang telah berubah menjadi segel besar. Penghalang cahaya dari jimat pelindung berkilauan dan meredup secara signifikan. Ledakan. Namun pukulan lain turun. Penghalang cahaya bergoyang dan bertahan melawan pukulan itu sekali lagi. Namun, terhadap benturan yang luar biasa itu, Duan Wukong kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung, hampir jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah.
Su Zimo menyusul dengan cepat dan mengangkat tinjunya, menghujani pukulan seperti tetesan air hujan ke Duan Wukang. Bang, bang, bang. Terjadi serangkaian tabrakan. Penghalang cahaya bergetar hebat dan akhirnya, mengeluarkan suara yang tajam. Patah. Retakan muncul di penghalang cahaya. Cahaya jimat meredup seluruhnya. Hancur. Penyelamatnya, jimat perlindungan yang diberikan kepadanya oleh sektenya yang dapat bertahan melawan kekuatan sebagian besar inti emas, hancur berantakan. Wajah Duan Wukang pucat pasi. Ledakan. Namun pukulan lain turun. Tubuh Duan Wukang hancur berkeping-keping dan dia mati di tempat. Taba Feng dan yang lainnya merasa darah mereka menjadi dingin. Itu terlalu kejam. Teladan dari keluarga aristokrat kuno kewalahan dan dipukuli secara brutal sampai mati oleh rentetan pukulan. Di sisi lain, menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya, Ouyang Xiaoyu telah melarikan diri jauh dengan mengendarai Green Luannya. Tatapan Su Zimo berubah. Saat dia hendak mengejar, dia melihat orang lain. Seorang pria tampan mengenakan jubah emas samar melayang masuk. Wajahnya jernih seperti batu giok dan berkilau sementara tatapannya dalam, menyerupai kaca. Eternal Secret King, Chapter 559. Bab 559, Si Wuya. 5 kilometer dari reruntuhan kian besar, di pavilion. Penguasa sempurna dari klan Duanmu dan Ouyang duduk di dalam dengan ekspresi santai, menyeruput teh dengan santai. Meskipun Nas Chen Souls di luar pavilion tampak marah, mereka tidak berani pergi tanpa izin. Dalam waktu singkat ini, sudah ada lebih dari 10 jiwa baru lahir yang ingin menantang keluarga bangsawan kuno Duanmu dan Ouyang tetapi terbunuh tanpa daya. Jumlah Destiny Talisman yang hancur masih terus meningkat dengan cepat. Lambat laun, ketakutan, keraguan, keterkejutan, dan frustrasi menyebar ke seluruh kerumunan. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Nas Chen Souls of Heaven Motion Sekte, Sekte Stellar Luna dan Sekte Hantu ke-8 dari 10 sekte atas hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jimat takdir di tangan mereka hancur. Mereka bertiga terlihat sangat marah. Terlalu banyak teladan yang telah jatuh pada titik pertarungan buah vermilion ini. Bahkan di antara 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, hanya ada sedikit paragon yang tersisa. Beberapa jimat takdir yang tersisa juga gelap pada saat ini, membuktikan bahwa paragon yang berhasil bertahan pun tidak melakukannya dengan baik. Akhirnya, penguasa sempurna dari klan Yuan tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan membentak, klan Duanmu benar-benar menghasilkan penerus yang luar biasa. Bukankah penerus klan Duanmu terlalu kejam hanya untuk bertarung demi satu buah vermilion? Ekspresi Lord Sempurna Sekte Kabut Darah sangat mengerikan. Fufu, klan penguasa Duanmu yang sempurna terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertarungan antara paragon untuk memulai dan sangat adil untuk semua orang. Mengapa Anda meminta pertanggungjawaban klan Duanmu atas kematian murid-murid Anda? Banyak Nas Chen Souls terdiam. Tidak peduli apa, itu memang pertarungan yang adil antara paragon. Jika murid mereka memiliki kesempatan untuk membunuh teladan klan Duanmu dengan mudah, tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan juga. Penguasa sempurna dari klan Duanmu berkata dengan dingin, jangan mencoba bertarung untuk buah vermilion jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika Anda berani datang untuk tantangan dan mati karenanya, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Anda, meskipun kata-kata Dewa Sempurna klan Duanmu jahat, semua orang tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, Dewa Sempurna klan Duanmu mengerutkan kening dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil jimat takdir. Pancaran awal dari Destiny Talisman meredup dengan cepat. Tuan Sempurna klan Duanmu tertegun. Pada saat yang sama, Dewa Kesempurnaan klan Ouyang menarik jimat takdir juga. Pancarannya juga berkurang dengan cepat. Ada yang salah dengan situasinya. Keluarga aristokrat kuno Duanmu dan Ouyang memiliki hubungan dekat. Meskipun Duan Wukang dan Ouyang Xiaoyu tidak dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil, mereka pasti tidak akan bertengkar satu sama lain mengingat hubungan mereka. Dengan kata lain, musuh yang kuat berhasil mengancam mereka berdua. Meskipun Nas Chen Souls di luar pavilion diam, semuanya diam-diam sombong. Mereka tampaknya dalam masalah. Penguasa sempurna dari klan Ouyang memiliki ekspresi muram. Dewa sempurna klan Duanmu mengerutkan kening dalam-dalam. Secara alami, dia bisa merasakan ada masalah melalui umpan balik dari Destiny Talisman. Namun, apa yang tidak bisa dia mengerti adalah siapa yang bisa mengancam Duan Wukang di reruntuhan kian besar mengingat kekuatan yang terakhir. Selanjutnya, Duan Wukang ditemani oleh Ouyang Xiaoyu dan dua binatang iblis yang kuat sebagai tunggangan. Sing, saat itu, suara terdengar dari Destiny Talisman di tangan Lord yang disempurnakan klan Duanmu. Meski tidak keras, rasanya seperti guntur menggelegar di telinganya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Serangkaian retakan muncul di Destiny Talisman yang mewakili Duan Wukang. Ini berarti Duan Wukang sudah mati. Penguasa sempurna dari klan Duanmu membeku. Dia bahkan tidak menyadari ketika Destiny Talisman yang rusak jatuh dari jarinya. Meskipun sebagian besar Nas Chen Souls di luar pavilion merasa senang atas ketidakberuntungannya, mereka memiliki ekspresi yang bertentangan. Mereka juga penasaran dengan apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan. Siapa yang memiliki kemampuan dan nyali untuk membunuh teladan dari keluarga aristokrat kuno? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Dewa Kesempurnaan klan Duanmu menamparkan meja dan berdiri, berkata dengan muram, sesuatu yang aneh sedang terjadi di reruntuhan, aku harus pergi ke sana dan memeriksa semuanya. Meskipun mungkin ada paragon di wilayah utara yang dapat mengalahkan Kanger saya tidak percaya ada di antara mereka yang dapat membunuhnya. Hehe, jiwa yang baru lahir dari kerumunan tidak dapat menahannya dan mencibir, siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada jiwa yang baru lahir yang diizinkan untuk ikut campur dan memasuki reruntuhan kian besar untuk memastikan bahwa ini adalah pertarungan yang adil. Itu benar, mengingkari kata-kata Anda sendiri segera. Seberapa tak tahu malu yang bisa Anda dapatkan? Kalian memiliki keinginan mati. Dipicu, Dewa Sempurna klan Duanmu sangat marah dan labelanya bersinar, mengirimkan kesadaran rohnya. Tanaman merambat mulai tumbuh tanpa henti di bawah kaki kedua Nas Chen Soul yang berbicara dan melilit mereka. Hampir seketika, keduanya dipotong tanpa ampun oleh tanaman merambat dengan darah segar yang menetes. Keduanya mengeluarkan ratapan menyedihkan. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat. Sebaliknya, tanaman merambat melilit mereka lebih erat. Tanaman merambat sudah menggali ke dalam daging mereka. Puff, tubuh mereka tidak bisa menerimanya dan diiris menjadi gumpalan daging oleh tanaman merambat, jatuh ke tanah dengan bau yang memuakkan. Ada orang lain yang tidak menyenangkan. Dewa Sempurna klan Duanmu mengamati sekelilingnya dengan aura pembunuh dan bertanya dengan dingin. Fufu, tiba-tiba, tawa mengejek terdengar di udara. Seorang lelaki tua dengan wajah corok dan tubuh kurus muncul tanpa sadar.
Dengan tatapan kuno yang sepertinya bisa mengintip segala sesuatu, dia berkomentar dengan acuh tak acuh, betapa mengesankan. Anda, penguasa sempurna dari klan Duanmu membeku sesaat. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke pinggang lelaki tua itu. Ketika dia melihat lencana sekte, penguasa sempurna klan Duanmu bergidik dengan ekspresi tidak percaya di matanya, berseru, Istana Kaca. Kedua kata itu sepertinya ajaib. Seketika, keheningan terjadi di luar paviliun. Hampir semua pembudidaya yang bisa berkultivasi menjadi Nascent Souls telah mendengar tentang 9 sekte abadi sebelumnya. Nascent Souls of the North Region yang tahu tentang 9 sekte abadi pasti tahu tentang Glass Palace. Itu adalah sekte super sejati dari wilayah utara dan merupakan Titan. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya siapa Anda dari Glass Palace? Penguasa sempurna dari klan Duanmu bertanya dengan susah payah, samar-samar merasakan sesuatu. Saya tidak punya gelar, saya hanyalah seorang pelayan tua dari Tuan Muda. Nada pria tua Istana Kaca itu masih tenang. Kak Tuan Muda, apakah dia sudah datang? Klan penguasa Duanmu yang disempurnakan bergumam pelan dengan nada getir. Dia akhirnya mengerti bagaimana Duanmu Kang meninggal. Jika pria dari Istana Kaca itu tiba di reruntuhan kian besar, bahkan 10 Duanmu Kang tidak akan cocok untuknya. Itu adalah makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara 30 tahun yang lalu. Pria itu bisa saja memasuki alam Nascent Soul 10 tahun sebelumnya. Namun, alasan mengapa dia tidak mengambil langkah maju adalah karena dia ingin memasuki medan perang kuno 20 tahun kemudian. Si Wuya dari Istana Kaca. Dia berkuasa di seluruh dunia inti emas di wilayah utara 30 tahun yang lalu. Ketika penguasa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mendengar nama Si Wuya, mereka semua terdiam. Penguasa sempurna dari klan Ouyang bergumam pelan, jika kita tahu bahwa Si Wuya akan datang, mengapa kita repot-repot mengirim murid kita untuk memperjuangkan buah vermilion? Itu hanya mencari masalah untuk diri kita sendiri. Eternal Secret King, Chapter 560. Bab 560, Perdebatan. Pria tampan berjubah emas samar berjalan dengan santai. Matanya menyerupai bintang dan dia memiliki kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Ouyang Xiaoyu mengendarai Green Luannya dan melaju dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri dari reruntuhan kian besar. Ketika dia melihat orang itu, dia tertegun sejenak. Segera, dia bergidik dan matanya bersinar karena tidak percaya. Rekan Taois Ouyang, bagaimana kabarmu? Pria tampan itu tersenyum lembut tanpa mundur atau menghindar. Ketika dia melihat Green Luan melaju kencang, dia malah menyambutnya. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, pria tampan itu mengulurkan telapak tangannya yang putih giok dan mengangkatnya, menekan dengan lembut kekosongan di depannya. Green Luan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tampak seperti seberkas cahaya. Namun, itu segera berhenti. Su Zimo dapat dengan jelas melihat Green Luan sedikit menggigil. Binatang buas berdarah murni itu ketakutan. Binatang iblis memiliki indera yang sangat tajam terhadap bahaya. Alasan mengapa Green Luan bereaksi seperti itu adalah karena merasakan ancaman besar yang datang dari pria tampan itu. Terhadap pria tampan itu, Green Luan menundukkan kepalanya tanpa bergerak, seolah-olah tidak berani menatap mata pria tampan itu. Semua pembudidaya terkejut ketika mereka melihat itu. Siapakah pria yang mampu menaklukkan binatang buas berdarah murni hanya dengan mengulurkan telapak tangannya tanpa menggunakan senjata apapun? Beberapa pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke arah lencana sekte di pinggang pria tampan itu. Mereka yang mengenali latar belakang pria tampan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan. Taba Feng memiliki ekspresi serius. Bahkan dengan kepribadiannya yang arogan dan sombong, dia menggelengkan kepalanya saat itu dan menghela nafas dengan lembut. Tidak kusangka bahkan dia akan mengambil langkah untuk buah vermilion. Makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara 30 tahun yang lalu, Si Wuya. Murong Wushuang menyipitkan matanya dan mengucapkan kata demi kata. Menahan luka dalamnya, Ouyang Xiaoyu berdiri dan menyapa dengan kepalan tangan. Salam, rekan Taois Si. Siapapun dari wilayah utara yang akan mencoba dan membunuh rekan Taois Ouyang benar-benar seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai wanita, kata Si Wuya sambil tersenyum. Ouyang Xiaoyu berbalik dan menatap Su Zimo dengan dengki. Baru pada saat itulah pandangan Si Wuya beralih ke Su Zimo. Su Zimo tanpa ekspresi dan tatapannya dalam, menatap Si Wuya yang tidak jauh dengan damai tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Tersenyum, Si Wuya berjalan perlahan. Pada saat itu, semua orang memperhatikan bahwa ada seorang kultivator aneh yang mengikuti Si Wuya dengan acuh tak acuh. Orang itu baru pada tahap awal Golden Core dan mengenakan jubah mewah dengan topeng. Setiap bagian dari kulitnya yang terbuka tertutup hanya memperlihatkan matanya. Untuk beberapa alasan, ketika Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kultivator bertopeng, dia merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, Si Wuya sudah mendekat. Su Zimo merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Green Luan. Si Wuya mengeluarkan aura menakutkan yang benar-benar mengerikan. Memindai sekelilingnya, Si Wuya bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang memetik buah vermilion? Tidak ada yang menjawabnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Namun, semua orang menatap Su Zimo. Ini aku. Su Zimo secara alami tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan perselingkuhannya, dia juga tidak mau, jadi dia mengakuinya dengan mudah. Baiklah, Si Wuya mengangguk, serahkan buah vermilion dan bunuh diri sekarang. Setidaknya, itu akan memastikan kamu mati dengan mayat penuh. Fufu, hahaha. Su Zimo pertama kali terkekeh sebelum tertawa terbahak-bahak. Taba Feng tiba-tiba berkomentar, hati-hati, rekan Taois Si, ini adalah penjelmaan monster yang keterlaluan dari Pulau Divine Phoenix yang mendapatkan begitu banyak ketenaran akhir-akhir ini. Kembali ke istana Kaisar Manusia, dia mengalahkan semua paragon di sana. Sebagian besar paragon yang mati hari ini juga mati di tangannya. Penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Saat menyebut judul itu, Si Wuya tertawa. Ekspresi kasihan dan ejekan bisa dilihat di matanya. Sayang sekali, Si Wuya memandang Su Zimo dan menghela nafas dengan lembut. Kamu akan mati hari ini. Oleh orang sepertimu, oleh orang-orang sepertiku. Keduanya saling bertukar pandang dengan niat bertarung yang bersemangat, tak satu pun dari mereka mundur. Diskusi hening pecah di kerumunan juga. Sayang sekali monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Tidak mungkin dia bisa menandingi Si Wuya sekarang setelah energi rohnya habis. Itu benar, mungkin akan ada perkelahian jika dia dalam kondisi puncaknya. Tapi sekarang, omong kosong, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island jelas bukan tandingan Si Wuya. Sebelum diskusi menghilang, perkelahian pecah. Si Wuya tidak bergerak sama sekali tetapi dua berkas cahaya ilahi meledak dari matanya yang bersinar. Kemanapun mereka lewat, kehampaan akan bergetar.
Beberapa pembudidaya yang bersembunyi jauh dan tidak sadar berteriak dan menutupi mata mereka. Mereka hampir dibutakan hanya dengan menonton pertarungan. Berdiri di hadapan Shibuya, Su Zimo tidak bergerak sama sekali dan kilatan setan bersinar di matanya. Setelah mengolah klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar, kekuatan mata Su Zimo sangat menakutkan. Keahlian rahasia visual Shibuya tidak dapat melukai Su Zimo atau memengaruhi kondisi mentalnya sama sekali. Menarik, menginjak tanah dengan satu kaki, Shibuya melompat ke udara dan melontarkan pukulan ke arah Su Zimo yang berada di udara. Tinjunya yang dicengkeram tampak seperti gelas dengan warna pelangi dan bersinar dengan cara yang mempesona. Daripada pukulan, itu lebih seperti terik matahari. Su Zimo juga melangkah maju tanpa rasa takut dan mengulurkan lengannya yang dipenuhi urat hijau. Mencengkeram tinjunya seperti segel, dia membentur pukulan masuk. Ledakan, terdengar ledakan yang memekakkan telinga dan tanah berguncang sementara gunung-gunung berguncang. Cahaya gemerlap tak berujung meledak dan bersinar dari udara seperti kembang api. Dalam kembang api, dua sosok yang bertarung satu sama lain menarik perhatian semua orang. Keduanya adalah kultivator bertemperamen tubuh dan bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan tubuh mereka yang sangat kuat. Dengan setiap bentrokan, istana bawah tanah akan berguncang sekali. Kekuatan yang dihasilkan oleh mereka berdua terlalu besar. Bahkan hanya dengan membenturkan tubuh dan garis keturunan mereka, itu sudah cukup untuk membuat banyak pembudidaya yang menonton ketakutan. Penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island itu sangat menakutkan. Itu benar, bahkan setelah membunuh banyak orang dalam bentrokan melawan semua teladan di wilayah utara sambil membunuh sebagian besar teladan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan Shibuya. Shibuya belum menggunakan kartu trufnya dan dia juga belum melepaskan kekuatan penuhnya. Saat dia melakukan itu, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini pasti sudah mati. Kenyataannya, korban pada Su Zimo memang besar. Energi roh di dantiannya telah mengering setelah melawan semua paragon dan melepaskan dua fenomena besar. Bahkan tanpa energi rohnya, Su Zimo masih sangat menakutkan. Semburan tubuhnya saja adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh sebagian besar inti emas. Pada saat itu, Su Zimo bertarung semakin sengit. Sampai titik kultivasinya ini, jarang baginya untuk bertemu dengan seorang kultivator yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal tempering tubuh. Namun, pada saat itu, Shibuya memiliki perasaan yang bertentangan di dalam hatinya. Glass Palace adalah sekte yang paling berpengalaman dalam penempaan tubuh di seluruh daratan Tianhuang. Pada level pamungkasnya, keterampilan rahasia Glass Palace bahkan bisa membunuh sisa-sisa binatang purba dan menaklukkan binatang buas berdarah murni. Sampai titik kultivasinya ini, Shibuya belum pernah bertemu dengan siapapun yang bisa menandinginya dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, dia sangat bermasalah setelah bertemu dengan Su Zimo. Darah tsunami. Penerus Divine Phoenix Island ini benar-benar berhasil menumbuhkan garis keturunannya ke ranah darah tsunami. Yang lebih menakutkan lagi adalah teknik pertarungan jarak dekat yang dirilis oleh penerus Divine Phoenix Island sangat rumit. Tangguh dan lembut pada saat yang sama, mereka menyerupai anaconda yang melingkari gunung besar, monyet roh memanjat tebing. Bahkan, ada beberapa kali dia merasa nyawanya terancam.